Ini adalah Namiki Haruka. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun melawan monster lemah dan akhirnya mencapai puncak Dungeon. Masalahnya, dia berpapasan dengan orang terburuk yang bisa dibayangkan, Yukimura Shinji, salah satu hunter peringkat S yang menolak berbagi lantai yang sama dengan hunter lemah. Dia mencoba melawan namun hancur lebur oleh kekuatan gravitasi Shinji. Bahkan di level 100, statistiknya masih jauh di bawah hunter lainnya. Dia diremukan layaknya kertas, dipukuli, dan dilemparkan ke dalam jurang Dungeon untuk mati. Bertahun-tahun berlalu, kini Shinji berada di Dungeon lain dan hampir dihabisi oleh bos yang mustahil dikalahkan. Tiba-tiba semua monster tertebas olehnya, protagonis kita, Namiki. Sekarang dia lebih kuat, penuh percaya diri, dan memancarkan kekuatan. Shinji menatapnya, kaget karena dia selamat, dan mengatakan dia akan menghancurkannya lagi. Dia mencoba menggunakan kekuatan gravitasi yang sama, namun kemampuan itu sama sekali tidak mempan terhadap protagonis kita karena dia sudah level 6000 dengan statistik yang gila. Si perundung yang putus asa itu menangkap seorang wanita sebagai sandera untuk melarikan diri, namun dalam sekejap mata, Namiki mengiris perutnya tanpa kesulitan. Si jenius peringkat S itu berlutut, menangis, dan memohon ampun di depan semua orang. Protagonis kita telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah dilihat umat manusia sebelumnya, dan sekarang semua orang harus berlutut di hadapan dewa baru Dungeon tersebut. Untuk memahami bagaimana dia menjadi sekuat ini, mari kembali ke momen saat dia jatuh dari Dungeon. Setelah terjatuh, dia terbangun tanpa goresan sedikit pun. Saat dia membuka statusnya, dia menyadari segalanya telah berlipat ganda. Selain itu, dia mendapatkan beberapa kemampuan baru dan levelnya melonjak ke 101, melampaui batas maksimal. Dia berdiri dengan bingung tapi merasa seringan kapas dan pedangnya terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya. Namun saat dia tidak menduganya, seekor Ortrus muncul, anjing berkepala dua yang menyemburkan api. Anjing itu menyerangnya, tapi kemampuan resistensi barunya aktif dan melindunginya dari kobaran api tersebut. Kemampuan penilaian, appraisal, aktif dan mulai membaca pola monster itu. Dalam 20 detik, dia memprediksi serangannya. Dalam 36 detik, dia melihat celah dan memotong kepala salah satu anjing. Satunya lagi mencoba membalas dendam, tapi dia menghujamkan pedang ke mulutnya dan monster itu tumbang. Begitu saja, dia mendapatkan skill baru. Namun tiba-tiba sistem mulai mengalami glitch dan Namiki mulai bertanya-tanya kekuatan macam apa itu. Skill itu disebut insight dan memungkinkannya melihat sifat asli target apapun yang dia analisis. Dia mencoba mencari tahu apa artinya karena itu terdengar seperti skill dasar yang biasanya didapatkan penjelajah pemula. Jika itu sangat umum, kenapa dia tidak mendapatkannya sebelumnya? Tetap saja, dia memutuskan untuk mengujinya dan melihat bagaimana cara kerjanya. Saat dia mengaktifkan insight, dia menyadari bahwa jika bukan karena level Ortrus itu, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh. Shinji mengatakan dia adalah satu-satunya yang akan mati, jadi dia mungkin menceritakan segalanya yang terjadi saat itu. Jika benar, Namiki harus bergegas meskipun dia masih merasakan sakit yang aneh dan tidak mengerti kenapa. Segera, pemindaian. Yang dia mulai menunjukkan hasil dan dia menyadari situasinya semakin memburuk. Mengetahui Ortrus yang dia lawan hanyalah remaja sangat mengerikan, itu berarti dia pasti telah jatuh ke lantai 5. Jika dia terus berlari ke hilir, dia mungkin menemukan area aman, namun dia masih berisiko bertemu monster di sepanjang jalan. Saat dia berbalik, dia merasakan niat membunuh yang kuat di belakangnya dan bertanya-tanya apakah itu datang dari pintu masuk. Dia menyadari dirinya dalam masalah serius dan jika terus begini, monster itu akan mengejarnya. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam perangkap dan tidak percaya sampai sejauh itu. Menggunakan skill kalkulasinya, dia menganalisis situasi dan sistem memprediksi jalur setiap panah yang ditembakkan ke arahnya. Dengan angka-angka yang ada tepat di depan matanya, dia tahu dia harus bergerak cepat, tetapi sistem memperingatkan bahwa monster level tinggi sedang mendekat dengan cepat. Dia mulai meninjau info dengan Divine Oracle, mencoba memahami mengapa begitu banyak peringatan muncul sekaligus. Musuh berada 120 meter jauhnya dan merupakan binatang berelemen api. Sistem menghitung level target dan mengatakan dia butuh 1.500.000 poin pengalaman untuk naik level. Perhitungan menunjukkan dia masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dan 3 menit berlalu dalam prosesnya. Poin penilaian, appraisal, mulai muncul dan MC bingung dengan banjir informasi yang masuk ke pikirannya. Saat itulah dia mendengar geraman dan melihat monster lain meledak keluar dengan marah di belakangnya. Musuh melepaskan serangan api yang kuat, memaksa Namiki melompat ke dalam air dan dia berhasil pulih, mendapatkan lebih banyak poin karenanya. Dia terkejut menyadari itu nyata dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat itu adalah Ortrus dewasa. Sama seperti dugaannya, yang muda memiliki kekuatan aneh dan sang protagonis nyaris tidak bisa menghindar untuk dimakan untuk kedua kalinya. Semakin banyak dia berhasil menghindari serangan, semakin banyak poin yang dia kumpulkan. Namun dia tahu dia tidak bisa bertahan selamanya. Meski keadaannya separah ini, dia menyadari telah mendapatkan poin penilaian lagi. Dia tidak tahu apa arti poin-poin tersebut, tetapi dia tahu dengan statistiknya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan monster itu. Jadi MC mulai memikirkan jalan keluar karena jika terus begini, dia akan mati kelelahan dan sistem mengatakan 3 menit sudah berlalu. Poin penilaian berlipat ganda dan bersama dengan Divine Sense, skill baru ditambahkan. Ada begitu banyak notifikasi sampai dia pusing hingga hitungan akhirnya mencapai peringkat A. Berdasarkan pengalaman tempur, dia menerima 1.500.000 poin dan melompat 50 level sekaligus. Namiki tidak mengerti bagaimana poinnya naik sebanyak itu karena dia bahkan belum mengalahkan Ortrus itu dan rasanya sistemnya rusak. Meskipun begitu, dia tidak bisa membuang waktu untuk memikirkannya karena dia harus bertahan hidup. Tiba-tiba tawa bergema, mengatakan semua ini terjadi karena dia telah membunuh anak makhluk itu. Sekarang sang ibu sangat marah dan terus menyerangnya tanpa henti.
berhenti, dan Namiki bertanya-tanya dari mana suara yang bergema di dalam kepalanya itu berasal. Itu adalah suara wanita yang menyerang pikirannya, mengatakan semua itu adalah kesalahan MC dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia berbalik, bertanya siapa dia, tetapi gadis itu menjawab dengan mengantuk bahwa dia harus mencari tahu sendiri untuk saat ini. Namiki bingung tentang siapa wanita itu dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam kepalanya. Tanpa memahami apapun, dia memutuskan harus fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya. Dia mengaktifkan Divine Speed, poin-poin mulai dihitung, dan tiba-tiba dia membeku saat menyadari sesuatu terjadi di luar kendalinya. Saat dia sadar, lebih banyak poin telah ditambahkan sementara api yang dilemparkan ke arahnya terus berbahaya. Bahkan dengan tubuhnya yang diperkuat, tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Pada levelnya saat ini, dia akan menjadi abu jika terkena langsung oleh api tersebut. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sihir air, dan tanpa ragu, menembakkan aliran air yang kuat ke arah musuh. Serangan itu mengenai monster tersebut dan sistem menambahkan lebih banyak poin, membuat Namiki bertanya-tanya sejak kapan sihir tingkat menengah memiliki kekuatan sebesar itu. Pukulan itu lebih kuat dari yang dia duga, dan dari lingkaran sihir muncul sesuatu yang tampak seperti naga air. Dia tidak mengerti bagaimana itu mungkin, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan itu untuk bertahan hidup. Namiki terus menyerang dengan sihirnya sampai akhirnya, pancaran air itu menembus monster tersebut. Itu adalah serangan kritikal. Poin naik dan tubuh makhluk itu jatuh ke tanah. Meski begitu, monster itu masih bernapas, menunjukkan jumlah vitalitas yang menakutkan. Tanpa membuang waktu, Namiki melakukan serangan penyelesaian dengan pedangnya dan musuh akhirnya musnah. Setelah setiap analisis selesai, dia menerima lebih banyak poin sampai dia mencapai peringkat A. Pengalaman tempur dioptimalkan, memberikan total 9 juta poin. Dengan itu, Namiki naik 300 level dan membuka sihir tingkat lanjut untuk keempat elemennya. Sekarang dia mengerti bahwa skill penilaian, yang dulu dianggap tidak berguna, menganalisis segalanya hingga ekstrim, bahkan aliran waktu. Setelah berevolusi menjadi Divine Appraisal, skill itu mulai secara otomatis menghitung pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level. Selain itu, skill tersebut menunjukkan metode paling efisien untuk mendapatkan poin, memberikan hadiah dengan presisi. Poin pengalaman ditetapkan berdasarkan perbedaan level dan tindakan yang diambil dalam pertempuran. Hasilnya, dia mendapatkan skill peringkat dewa yang mampu menghasilkan jumlah pengalaman yang sangat besar. Jumlah pengalaman yang konyol itu cukup untuk mendapatkan sekitar 100 poin esensial dan tidak heran dia berhasil mencapai level 100. Tanpa Divine Appraisal, dia tidak akan pernah memahami proses ini, tetapi sekarang dia bisa melampaui batas kemampuannya sendiri. Namiki tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin sekarang dia benar-benar punya peluang nyata untuk mengalahkan Shinji dengan tangannya sendiri. Dia bangkit, yakin bahwa dia perlu terus bertarung untuk naik level lebih tinggi lagi. Dia tahu itu masih belum cukup karena bertahan hidup di sana membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar dan mengalahkan Shinji masih jauh. Tetapi Namiki bertekad untuk menjadi lebih kuat. Memikirkan Himawari, dia mencengkeram jimat keberuntungannya dan memutuskan dia akan belajar menggunakan penilaiannya dengan lebih baik di luar Dungeon. Dia masih berniat untuk menghadapi Shinji sementara gadis misterius itu mengawasi dari jauh dan tersenyum saat melihat anjing kecilnya dikalahkan. Dia mengakui bahwa Namiki punya nyali untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menang. Sepertinya dia akhirnya bangkit sepenuhnya dan pada saat itu, Himawari ada di rumah sedang menonton berita. Siaran itu mengumumkan bahwa Asosiasi Penjelajah akan membuat pernyataan mendesak tentang Dungeon tersebut. Pagi itu, diumumkan bahwa penjelajah Namiki, peringkat D, telah tewas di lantai pertama dan Himawari membiarkan cangkirnya jatuh ke lantai. Tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Menurut informasi yang dirilis, Shinji Yukimura mengklaim bahwa tubuh Namiki rusak parah dan hanya tas berisi barang-barang pribadinya yang berhasil ditemukan. Himawari berpikir bahwa jika dia menghentikan Namiki untuk menjadi penjelajah, segalanya mungkin akan berbeda dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar mati. Dia sedang menyeka air mata saat mendengar seseorang mengetuk pintu dan ketika dia pergi ke sana, dia melihat itu adalah Shinji yang sudah lama tidak muncul. Himawari menatapnya dan bertanya apa yang dia inginkan dan Shinji menjawab bahwa dia hanya lewat dan memutuskan untuk mengambil kesempatan. Kemudian dia menunjukkan tas Namiki, mengatakan ingin mengembalikannya dan Himawari mengenali bahwa itu memang milik Namiki. Tanpa berpikir terlalu lama, dia membuka pintu untuk mengambil tas tersebut yang membuat Shinji tersenyum tipis. Saat Himawari memberi ruang, Shinji menggunakan kemampuan gravitasinya untuk melemparkannya ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya. Dia tertawa dan bertanya apa masalahnya, sambil mengejeknya saat Himawari tergeletak di lantai. Himawari bertanya apa yang dia rencanakan, menyadari dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Shinji mendekat, bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi dia menepis tangan Shinji, memancing tawa lainnya. Seperti yang diharapkan dari penjelajah yang selamat dari lantai manis, dia memiliki tekad yang lebih kuat dari biasanya. Bahkan, di bawah tekanan gravitasi, dia mencoba bangun dan Shinji bertanya apakah dia masih terguncang oleh kematian Namiki. Pada saat itu, Himawari mulai menyadari ada yang salah dengan Shinji sementara Shinji menyadari hipnosisnya tidak bekerja semudah itu padanya. Tetap saja, dia tahu dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan Himawari menuntut untuk tahu mengapa dia melakukan itu.
itu? Shinji menjawab dengan menginjak tas. Namiki mengatakan dia sudah lama mengawasi teman masa kecilnya itu. Anak laki-laki yang tidak kuat tapi selalu baik itu terus mengabaikan orang seperti dia. Seiring waktu, Namiki tampak semakin bahagia dan Shinji mengatakan dia tidak bisa memaafkannya karena itu. Dia percaya dia harus membuat MC menderita sampai dia jatuh ke dalam keputusasaan yang nyata. Tapi sekarang Namiki diduga telah mati. Shinji tertawa dan mengatakan dia suka melihat kesedihan orang lain. Dengan air mata di matanya, Himawari menyebutnya sampah karena kehilangan kendali sepenuhnya. Shinji hanya tersenyum dan meningkatkan tekanan gravitasi padanya, mengatakan memanggilnya seperti itu tidak sopan. Dia mengklaim dirinya sangat normal, sementara dia adalah penjelajah peringkat A yang berbakat dan dikagumi. Banyak orang menghormatinya, jadi dia seharusnya tidak menggunakan kata-kata vulgar seperti itu. Dia bahkan mengatakan Namiki akan sedih di alam baka jika dia melihat pemandangan itu. Himawari tidak mengerti mengapa dia harus bertindak sejauh itu karena MC. Shinji menghela napas, mengatakan dia lelah dengan percakapan itu dan meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi. Sementara itu, di tempat lain, Namiki menoleh ke belakang saat merasakan kehadiran monster lain, tetapi deteksinya gagal mengidentifikasi makhluk itu. Dia mendengar suara wanita itu lagi, mengatakan manusia selalu mencoba mencari tahu segalanya tentang musuh mereka terlalu cepat. Dia bilang dia pernah menderita karena hari itu sebelumnya, dan kali ini dia sudah bersiap terlebih dahulu. Namiki mulai bertanya-tanya apakah monster yang dia hadapi sebelumnya sudah pernah melawan penjelajah lain. Seekor naga air yang bisa berbicara bahasa manusia adalah hal yang belum pernah terdengar dan dia tidak memiliki cukup informasi tentang dia. Wanita itu menjelaskan dia hanya ingin berbicara dan bertanya mengapa dia tetap diam saat itu. Dia bilang percakapan sepihak tidak akan membuahkan hasil dan bahwa untuk menjadi kuat, seseorang harus tegas dan mengesankan. Meski begitu, Namiki menjawab bahwa dia tampak seperti tipe yang berbicara tanpa henti. Dia bertanya apakah dia mengejeknya dan dia ragu, tetapi akhirnya setuju. Sejenak dia tampak memahami posisinya, tetapi segera dia menjadi kesal dan bergerak dengan niat untuk membunuhnya, mengingatkannya bahwa baginya dia hanyalah manusia biasa. Wanita itu mengatakan bahwa hanya karena dia mengalahkan anjingnya, dia tidak boleh terlalu percaya diri. Kemudian MC mengaktifkan penguatan tubuhnya, mencoba untuk terlihat lebih kuat, tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu dia masih membutuhkan peluang nyata untuk menang. Jika dia bisa memanfaatkan Divine Appraisal dengan baik di tempat itu, mungkin dia bisa berevolusi cukup cepat untuk menyeimbangkan pertarungan. Itulah sebabnya dia tidak boleh ragu dan harus keluar dari sana dalam keadaan hidup sebelum kembali untuk menyelesaikan masalah dengan Shinji. Namiki bersiap untuk menyerang dan berpikir untuk menciptakan titik buta dengan api sebelum menerjang dengan tebasan lurus. Dia melepaskan serangan api berkekuatan penuh sementara makhluk itu hanya memperhatikan, penasaran dengan kekuatannya. Kemudian dia menggunakan sihirnya yang disebut Frenzy Dance of Flames, memanggil Phoenix raksasa yang menyebarkan kekacauan di seluruh Dumeon. Meski begitu, binatang itu menghindar dengan mudah dan tertawa, mengatakan ini adalah wilayahnya dan dia lebih mengenalnya daripada siapapun. Dia menjelaskan dia hanya berhasil mengalahkan Yang sebelumnya karena perbedaan kekuatan, tetapi sekarang dia akan mengambil alih sihirnya dan membatalkannya dengan mudah. Namiki menyadari terlambat bahwa dia bahkan belum pernah mendengar tentang pengendalian sihir dan dia tertawa saat menyadari ketidaktahuannya. Dia menyebutkan dia menggunakan sihir kelas anihilasi, sesuatu yang jauh di luar apa yang dia ketahui, dan Namiki bertanya-tanya apakah dia bahkan bisa membaca pikirannya. Kelas anihilasi berarti tingkat kekuatan yang gila, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa ada. Dia menjelaskan masih ada kelas mitis antara tingkat lanjut dan anihilasi, memperjelas seberapa jauh dia di atasnya. Untuk membatalkan sihir seperti miliknya, kelas khusus saja sudah cukup. Namiki menyadari bahwa meskipun segalanya, dia tampak mengajarinya dengan cukup tenang dan dia mengatakan dia masih belum menjadi ancaman apapun. Jika dia ingin bersaing dengannya, dia setidaknya membutuhkan 4.000 poin kekuatan. MC terkejut dengan gagasan bahwa seseorang bisa mencapai level 4.000 karena itu tampak mustahil. Dia membuka statusnya dan mengonfirmasi dia level 452 dengan semua atribut di peringkat B. Meski begitu, dia menyadari dia sudah cukup kuat untuk mengalahkan Ortrus tingkat lanjut. Itu hanya menunjukkan dia berada di level yang benar-benar berbeda dan Namiki mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dia mencoba melihat situasi dengan tenang sementara dia mengatakan bahwa terakhir kali dia menderita karena bertindak tanpa kehati-hatian. Dia bilang itu semua dimulai dengan Orochi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah keluar dari Dumeon dan menyerang kota-kota. Orochi adalah naga peringkat sangat tinggi dengan kekuatan yang menakutkan dan kehancuran. Api, bahkan penjelajah peringkat A berjuang melawannya, memaksa asosiasi untuk mengumpulkan yang terkuat. Tim khusus dibentuk untuk menundukkan Orochi dan selama pertempuran, beberapa kelemahan ditemukan. Mereka mengubah strategi mereka menjadi sesuatu yang lebih agresif, tetapi bahkan saat itu mereka tidak bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Namiki mulai curiga bahwa orang yang berbicara dengannya mungkin adalah Orochi itu sendiri. Jika itu benar, dia tidak akan punya kesempatan dengan kekuatannya saat ini dan perlu memikirkan cara untuk melarikan diri. Untuk mengulur waktu, dia memutuskan untuk terus berbicara dan bertanya mengapa dia tertarik pada seseorang yang selemah dia. Dia menjawab itu murni rasa ingin tahu, ingin memahami bagaimana manusia selemah itu berhasil mencuri sebagian kekuatannya. Dia bilang itulah alasan sebenarnya dia berbicara dengannya dan tiba-tiba sebuah tangan muncul dari lingkaran sihir. Tangan itu menawarkan item dan Namiki terkejut saat bertanya dari mana itu berasal. Dia menjawab bahwa dia mengambilnya dari barang milik manusia sambil mengibas-ngibaskan banyak ekornya. Namiki bertanya-tanya apakah itu berarti ada makhluk lain seperti dia di luar sana yang menyebabkan kehancuran. Dari cara dia berbicara, dia menyadari bahwa lengan yang muncul dari lingkaran sihir itu milik tubuh utama Orochi yang sebenarnya. Orochi menyadari
menyadari dia diam lagi dan bertanya apakah itu karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau karena dia hanya tidak ingin menjawab. Namiki berpikir bahwa menurut dia setidaknya membutuhkan level 4000 untuk menghadapinya dengan pijakan yang setara. Keadaannya seperti itu, tidak mungkin dia bisa menang, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan skill yang disebut Go Test. Skill itu aktif dan mulai menganalisis level musuh, mencari strategi apapun yang mungkin dilakukan. Saat sistem menjalankan angkanya, Namiki menyadari dia bisa menggunakan informasi itu untuk keluar dari situasi tersebut. Analisis menyimpulkan dia membutuhkan 25 juta poin pengalaman untuk mencapai lompatan kekuatan berikutnya. Orochi terkejut saat Namiki tiba-tiba menerjang ke depan, menyentak kuat lengan yang muncul dari lingkaran sihir. Dia berhasil menghancurkan lengan kanannya, merobek jeritan kesakitan tepat saat sistem menyelesaikan evaluasi. Karena memberikan kerusakan pada makhluk tingkat bencana seperti Orochi, dia menerima 25 juta poin dan langsung melompat ke level 2200. Selain itu, dia membuka skill baru dan terpana oleh pertumbuhannya sendiri yang konyol. Sulit untuk dipercaya, tetapi dia memperoleh teknik yang disebut Ultra Physical Enhancement. Dia mengerti bahwa Go Test telah menyarankan langkah khusus itu, jadi dia memutuskan untuk memotong lengan itu di saat yang tepat. Bahkan terluka, Orochi mengakui bahwa manusia itu telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Marah, dia tidak bisa menerima bahwa dia menggunakan serangan kejutan untuk menyakitinya seperti itu. Namiki meminta maaf, tapi mengatakan dia tidak bisa membuang waktu karena dia harus menghentikan Shinji. Dia tahu Himawari adalah penjelajah peringkat A yang cukup kuat untuk membela diri. Tetap saja, firasat buruk membuatnya memutuskan dia harus menjangkaunya secepat mungkin. Orochi menyadari dia terganggu oleh pikirannya sendiri dan memutuskan dia tidak akan hanya berdiri di sana menonton. Setelah lengannya putus, dia memutuskan dia akan membunuhnya secara pribadi untuk selamanya. Dia memerintahkan ekor-ekornya untuk membuatnya sibuk sampai dia bisa menghadapinya secara langsung dan meluncurkan serangan yang hampir tidak bisa dia hindari. Namiki menyadari bukan hanya lengannya yang kuat, tetapi juga tubuh monster besar di depannya. Tekanan yang datang darinya menyesakan dan bahkan dengan kenaikan level, dia tidak yakin bisa menang. Dia mengaktifkan Go Test lagi, memeriksa info yang dia dapatkan dan memperkuat tubuhnya sendiri. Bahkan merasakan sakit yang hebat, dia menerjang ke arahnya, tetapi dilemparkan kembali tanpa usaha apapun. Dampaknya begitu kuat sehingga dia menjatuhkan pedangnya, mencoba memahami rasa sakit yang tajam menembus tubuhnya. Tidak dapat memberikan kekuatan pada serangannya, dia menyaksikan keadaan memburuk sementara sistem menjalankan perhitungan baru. Saat dia membaca hasilnya, dia membeku, bertanya pada dirinya sendiri apakah itu berarti dia bisa tetap menang. Jawabannya menyarankan penggunaan Ultra Physical Enhancement dan bahkan bingung, dia memutuskan untuk tidak ragu. Saat dia mengaktifkan skill itu, tubuhnya mulai terbakar seolah-olah sedang terbakar, mengejutkan Orochi. Merasa seperti dia bisa kehilangan kendali kapan saja, dia meraih pedangnya dan membelah monster itu menjadi dua. Sistem mengonfirmasi target telah dieliminasi dan Go Test telah selesai. Semua kerusakan dan tindakan dihitung dan poin mulai ditambahkan lagi. Hasil akhirnya adalah peringkat AA, mencerminkan pengalaman tempurnya dan memberikan hampir 11 juta poin. Dengan itu, Namiki melompat 600 level lagi sekaligus. Pada saat yang sama, Shinji sedang menelepon meminta transportasi segera sambil mengawasi Himawari yang terbaring di tanah. Setelah pertempuran, Namiki juga mengambil 3 skill baru, Mental Mapping, Weakness Detection, dan peningkatan pada insight-nya. Namiki merasa kepalanya berputar, mungkin karena terlalu banyak menggunakan Ultra Body Fortification. Dia ambruk ke tanah, memuntahkan darah saat rasa sakit yang hebat menguasai tubuhnya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia membuka statusnya, dia menyadari kondisi fisiknya kritis dan bahkan kadar alkohol dalam darahnya berada pada tingkat yang konyol. Tidak heran segalanya berputar dan dia mengerti dia tidak bisa menyalahgunakan skill itu seperti itu. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang aneh keluar dari tubuh monster yang dikalahkan, seperti gas yang melayang pergi. Itu berarti bahkan mati, itu mungkin masih hidup entah bagaimana. Gas itu tampaknya menuju ke arah tubuh utama dan dia ingat dia butuh setidaknya level 4000 untuk menghadapi Orochi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan tubuh utama dan sebelum itu dia harus kembali untuk menghentikan Shinji. Dia harus menghentikan pria itu dan kemudian dia melihat ponsel tergeletak di tanah. Itu adalah objek yang sama yang dikirim Orochi melalui lingkaran sihir, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Namiki lari dan mengaktifkan mental mapping yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mendapati dia tidak berada di lantai 5, melainkan lantai 20. Itu adalah titik terdalam yang pernah dicapai penjelajah manapun dan dia sendiri baru pernah sampai sejauh lantai 10 sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan dia jatuh dari lantai pertama ke lantai 20 setelah serangan Shinji. Menggunakan Go Test, dia mengonfirmasi dia sekarang bergerak melalui lantai 18 sementara targetnya berada di lantai 25. Sistem menghitung mereka akan melakukan kontak dalam sekitar 45 menit, tetapi sebelum itu, tubuh utama Orochi bisa menjangkaunya. Perhitungan juga mulai memperkirakan level yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh dan poin pengalaman yang diperlukan. Saat dia memikirkan jalan keluar, dia mendapat peringatan tentang beberapa monster level tinggi yang terdeteksi di depan. Segera beberapa monster muncul di jalurnya dan dia menyadari dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Satu-satunya pilihannya adalah terus naik level secepat mungkin. Dia menggunakan skillnya untuk
menganalisis musuh dan mengidentifikasi kelemahan mereka. Namiki fokus mengamati, menyesuaikan strateginya, dan mengeksploitasi setiap titik rentan untuk menjatuhkan mereka dengan presisi. Dia menghabisi 3 Baphomet, meningkatkan poinnya dan menyelesaikan tahap lain dari God Estes. Levelnya naik lagi, tapi rasa sakit di tubuhnya semakin parah juga. Saat dia berbalik, dia melihat monster berkepala 3 menerjang dan menembakkan serangan air yang kuat. Pukulan itu mendarat tepat sasaran dan meledakkan salah satu kepala Cerberus dengan kritikal cepat, tetapi makhluk itu masih hidup. Jadi dia memutuskan untuk terus bertarung dan menjatuhkan segalanya yang muncul di jalurnya. Tujuannya adalah menyempurnakan God Estes sampai dia memeras hasil maksimal darinya. Setelah analisis lebih lanjut, dia mendapatkan sekitar 70.000 poin pengalaman. Dengan itu, dia mencapai level 3.000 dan membuka skill baru yang disebut Double Slash. Dia terkejut mendapatkan teknik pedang langka seperti itu, tetapi dia menyadari pertempuran masih jauh dari selesai. Baphomet yang tersisa tampaknya telah memanggil bala bantuan dan monster-monster itu bergumam satu sama lain dengan cara yang aneh. Bahkan dengan stamina di batasnya, Namiki memikirkan Himawari dan memutuskan dia tidak bisa jatuh di sana. Saat itulah dia merasakan kehadiran yang lebih besar mendekat dan berbalik untuk melihat apa itu. Di belakangnya, monster bermata merah besar muncul, jauh lebih besar dari monster lainnya. Serangan datang entah dari mana dan membuatnya terbang kembali. Sementara dia mencoba mencari tahu mengapa ada golem di lantai itu, mungkin monster-monster itu bekerja sama karena beberapa Baphomet mengaktifkan lingkaran sihir pada saat yang sama. Tanpa waktu untuk bereaksi, Namiki hampir terkena rentetan serangan sihir yang tiba-tiba. Dia dicengkeram oleh kaki saat dia jatuh, ditarik oleh lingkaran sihir, dan menyadari dia perlu bertindak cepat. God Estes diatur ulang dan mulai menyusun strategi baru saat dia terjebak di sana, dikelilingi oleh beberapa Baphomet yang siap menyerang. Saat perhitungan selesai, Namiki mengikuti langkah yang dioptimalkan dan menggunakan Double Slash untuk memukul musuh. Dia menghabisi yang paling dekat dengannya sementara yang lain terus menembakkan serangan dari jarak jauh. Namiki terus mendorong maju tanpa henti dan poin evaluasi terus menanjak, namun penggunaan skillnya yang konstan membuatnya kelelahan dan kesakitan. Dan saat itu, seekor golem muncul dari belakang untuk menyerangnya. Sementara itu, Himawari terjebak di ruangan terkunci dan terbangun setelah pingsan untuk waktu yang lama. Shinji Yukimura bertanya sambil tertawa apakah dia akhirnya terbangun. Dia bilang pesonanya hanya bekerja pada awalnya dan dia terkesan dengan tekadnya. Dia bilang lebih mudah ketika ada beberapa wanita di sekitar dan Himawari menuntut untuk tahu apa yang dia inginkan. Shinji mencengkeram wajahnya dan mengatakan dia tidak pernah menyukainya karena matanya menunjukkan dia masih percaya Namiki masih hidup. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa mengatakan MC tidak layak menjadi penjelajah dan tetap terlihat peduli. Himawari mengatakan bahwa setelah insiden tertentu, Namiki terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Dia mulai mempertaruhkan nyawanya sendiri, jadi dia memintanya untuk berhenti sebelum dia terluka parah. Meski begitu, dia mengatakan pilihan untuk terus maju adalah milik Namiki karena dia menjalani hidupnya sendiri dan jauh di lubuk hatinya dia percaya dia tidak akan mati semudah itu. Jadi, dia ingin percaya dia masih hidup. Pada saat yang sama, Namiki menghadapi golem dan menggunakan sihir air untuk menghancurkan tubuhnya. Dengan itu, dia menyelesaikan tahap lain dari God's Trial, mendapat 9 juta poin pengalaman dan naik level lebih tinggi lagi. Dia tidak ingin mati di sana karena dia masih ingin kembali ke Himawari, tidak peduli apapun. Sistem mengumumkan dia mencapai level 600 dan rekonstruksinya akan segera dimulai. Bingung, Namiki bertanya-tanya apa arti rekonstruksi itu. Tubuhnya terasa berat, seperti hancur dari dalam. Saat rasa sakit mereda, dia melihat lebih banyak monster mengelilinginya sementara Baphomet bergumam tidak jelas. Dia menyadari ada penghalang di sekitarnya dan mencoba mencari tahu apa itu. God's Trial dimulai kembali. Poin mulai dihitung, dan dia mencoba meraih pedangnya tepat saat serangan baru datang. Namiki berlari untuk menghindar dan berhasil menetralisir pukulan sekali lagi, tetapi Baphomet tidak berhenti dan dia harus menggunakan Double Slash berulang kali untuk melawan sihir dengan sihir. Netralisasi terus memberinya poin dan 30 menit berlalu dengan dia hanya bertahan. Kelelahan, dia merasa tubuhnya bisa menyerah kapan saja. Karena penghalang, dia tidak bisa menyerang balik secara langsung seperti sebelumnya. Rasa sakitnya konstan dan dia mulai melakukan kesalahan menghindar. Bahkan dalam masalah, God's Trial akhirnya berakhir dan mulai menjumlahkan poin. Dia mendapat 8 juta pengalaman lagi dan mendapatkan beberapa level hanya dalam beberapa menit. Sekarang dia level 3, tim 2, level 8. Hanya 200 level lagi untuk mencapai batas minimum yang diperlukan dan memicu hal rekonstruksi itu. Dia masih tidak mengerti apa artinya dan kemudian Orochi muncul di depannya, memperhatikan betapa lelahnya dia. Namiki berbalik dan melihat tubuh asli Orochi yang mengatakan dia akhirnya sampai di sana dalam bentuk utamanya. Dia terlihat seperti manusia dan kelelahan karena menghabiskan sepanjang waktu untuk sampai kepadanya. Namiki bertanya-tanya, bagaimana dia berhasil mengejarnya melewati 5 lantai hanya dalam beberapa menit. Dia melewati penghalang dan mendekat, melihat kekacauan yang ditinggalkannya di sepanjang jalan. Saat itulah dia menyadari semua monster yang dia lawan sampai titik itu berada di bawah perintahnya. Orochi bertanya apakah dia mendengarkan, tapi Namiki bingung saat memperhatikan tatapannya terkunci pada lengan kanannya. Dia yakin dia telah memotong lengan itu, jadi dia tidak mengerti bagaimana lengan itu kembali dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa beregenerasi. Memperhatikan apa yang dia lihat, Orochi berkata itu
sedikit sakit, tapi kehilangan bagian dari tubuhnya sendiri bukanlah masalah besar. Bahkan terluka, dia mengakui dia ingin membunuhnya saat itu juga. Tapi pertama dia ingin dia mengembalikan sesuatu yang menjadi miliknya. Tidak, mengerti? MC bertanya apa yang dia bicarakan dan Orochi menjadi kesal, mengatakan dia tahu persis apa yang dia maksud. Dia menunjuk benda yang dia ambil dari lantai dan Namiki menyadari itu adalah telepon. Dia bertanya apakah dia bisa pergi jika dia mengembalikannya, tetapi Orochi mengatakan bukan seperti itu cara kerjanya. Dia mengakui dia lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Namiki juga menyadari dia masih belum mendekat karena dia membutuhkan 200 level lagi untuk menghadapinya dengan pijakan yang setara. Jika dia terus berjalan dengan kecepatan itu, tubuhnya akan menyerah karena rasa sakit dan kelelahan sebelum itu. Orochi memperingatkan dia akan membunuhnya jika dia tidak mengembalikan apa yang dia ambil dan sistem memulai kembali Divinity Trial. Tanpa waktu untuk disia-siakan, Namiki memutuskan itu semua atau tidak sama sekali sementara sistem menghitung pengalaman yang dia butuhkan dan menyesuaikan tindakannya. Dia menerjang dengan double slash-nya ke arah Orochi yang memblokirnya, hanya menerima goresan ringan di pipinya dan sudah bersiap untuk melakukan serangan balik. Dia mengejeknya dengan mengatakan goresan itu sangat menyedihkan untuk serangan khusus sementara pengalaman Namiki melonjak 13 juta dan levelnya melonjak cepat. Saat dia mencapai level 4000, tubuhnya mulai berekonstruksi segera dan ledakan tiba-tiba membuat Orochi meringis. Saat asap menipis, Namiki menyadari tubuhnya telah berubah dengan evolusi itu dan Orochi merasakan jenis tekanan yang berbeda datang darinya. MC tidak lagi merasakan sakit dan pada saat yang sama, inderanya bahkan lebih tajam. Melihat keadaan, Orochi memerintahkan monsternya untuk menyerang, mengambil apa yang dia pikir adalah peluang terbaik. Mereka semua melempar serangan mereka sekaligus. Namiki hanya melompat dan menyelinap melalui serangan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, membuat Orochi terkejut dengan kekuatan dan kecepatannya. Hanya dalam beberapa saat, dia melumpuhkan segalanya yang datang ke arahnya. Meskipun tampak mustahil, Namiki mengaktifkan Divinity Test lagi dan analisis selesai dalam hitungan detik. Sistem mengungkapkan bahwa Orochi adalah monster kelas bencana dengan 12 unit di bawah komandonya. Skill barunya membiarkannya mendarat dengan kokoh bahkan di bawah gelombang serangan lain. Namiki menerjang ke arah monster dan Orochi terpana melihat kecepatannya melonjak lagi. Dia mengalahkan semua orang yang muncul di depannya dengan mudah, mendorong double slash evolusinya hingga batasnya. Serangan itu berlipat ganda, memusnahkan monster tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Sistem memperbarui statistiknya, menunjukkan bahwa sekarang dia bisa menghadapi Orochi secara langsung. Dia memperhatikan beberapa celah dalam gerakannya, terutama di punggungnya, dan memutuskan untuk menyerang dari sana. Tapi tembakan itu hanya menyerempet bahunya karena sang protagonis menghindar dan berlari ke samping pada detik terakhir. Kesal, Orochi mendecakkan lidahnya dan menembakkan peluru air yang mengejarnya. Saat itulah dia melihat Namiki muncul di beberapa tempat pada saat yang sama, seolah-olah dia membelah diri. Terkejut dengan kemampuan baru itu, Orochi akhirnya terkena serangan yang datang dari segala arah. Begitu saja, Namiki mengalahkannya, mengembuskan napas saat sistem mengonfirmasi target telah dieliminasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyadari dia telah menang. Segalanya sendirian, menatap kehancuran di sekitarnya. Meski begitu, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya menjadi apa dirinya sejak dia memasuki lantai itu. Perasaan membuat tebasan-tebasan itu masih segar, tetapi Namiki hanya bisa secara samar mengingat apa yang telah dia lakukan. Meskipun dia adalah monster, Orochi adalah makhluk peringkat super tinggi dan hampir mustahil untuk menghadapinya dalam keadaan itu. Setidaknya krisis telah dihindari berkat kemampuan bangkitnya dan sekarang dia perlu keluar dari sana saat dia masih bisa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dalam tawa keras yang mengatakan dia tidak pernah membayangkan dia akan dikalahkan semudah itu. Saat dia berbalik, Namiki bertemu dengan pemandangan yang tak terpercaya. Tubuh monster itu bersinar dan dia terus berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Terpana, dia bertanya-tanya apakah dia abadi sementara Orochi tertawa dan mengakui dia telah meremahkannya bahkan setelah serangan brutal itu. Mungkin lebih baik untuk menghabisinya dengan habis-habisan sekaligus. Lagi pula, sudah lama sejak ada yang berhasil membalikkan keadaan padanya. Sistem memperingatkan bahwa energi sihir meningkat dengan cepat melampaui tingkat ancaman sebelumnya. Namiki menyaksikan. Tubuhnya menyatu kembali sementara dia menertawakan ekspresinya. Makhluk-makhluknya juga bersiap untuk bertarung dan dia harus menutupi matanya dari ledakan cahaya yang datang ke arahnya. Saat dia bisa melihat lagi, dia melihat Orochi dikelilingi oleh beberapa monster lain. Dia hampir tidak percaya semua makhluk itu telah disembunyikan di dalamnya selama ini. Iblis itu membelai salah satu monster dan mengatakan dia pasti sangat terkejut sampai tidak bisa berteriak. Dia tertawa lagi, mengatakan tidak ada yang akan mengharapkan sesuatu seperti itu setelah segalanya yang terjadi. Itu karena sang protagonis telah memaksanya untuk bertarung dengan serius dan sekarang dia tidak perlu menahan diri lagi. Orochi mencambuk ekornya ke arahnya sementara monster-monster itu menyerbu secara bersamaan. Dengan susah payah, Namiki berhasil menghindar dan mengaktifkan Divinity Test lagi. Sistem memperbarui info tentang lawan, mengungkapkan tubuh utama dengan 6 ekor. Setiap makhluk memiliki kemampuan berbeda dan bahkan lebih lemah dari tubuh utama. Mereka cukup kuat untuk membuatnya bergerak tanpa henti. Dia lari, tapi monster-monster itu masih terlalu banyak, mengurungnya dari semua sisi.
Bahkan setelah berevolusi, Namiki tidak cukup kuat untuk menghadapi segalanya sendirian. Di bawah tekanan, dia akhirnya digigit oleh salah satu dari mereka dan jatuh ke tanah. Tubuhnya terlempar jauh dan dia kehilangan pedangnya saat jatuh, bangkit dengan perasaan marah. Dengan monster yang terkoordinasi dengan sangat baik, tidak ada ruang untuk kesalahan. Sistem mengonfirmasi kehilangan darah yang cukup besar setelah gigitan di bahu kanannya. Orochi berjalan mendekat, mengejeknya, dengan bertanya kemana kecepatannya dan kekuatannya pergi. Mengambil keuntungan, dia memerintahkan monster-monster itu untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Namiki bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkannya dalam situasi yang bahkan lebih buruk daripada saat awal. Dia mencoba memikirkan beberapa cara, beberapa celah yang bisa dia gunakan untuk melawan balik. Perasaan memegang kendali dan menang dengan kekuatannya sendiri lenyap tiba-tiba. Jika dia menggunakan kemampuan itu lagi, mungkin itu akan mengubah permainan, tetapi itu juga bisa membuatnya lebih terluka. Dengan Divinitas, dia menghitung tindakan yang paling efisien dan memutuskan untuk mengikuti rencana yang ditunjukkannya. Sebuah kekuatan mulai tumbuh di dalam dirinya, intens dan di luar kendali. Saat monster itu menyerang, Namiki berhasil menghindar dan mencoba serangan balik. Dengan pedang di tangan, dia melemparkannya ke gigi makhluk itu, tapi mereka menahan dampaknya. Meski begitu, dia bisa merasakan kekuatan musuh itu luar biasa. Pada akhirnya, membangkitkan kekuatan itu tidak cukup dan dia masih kalah. Tubuhnya terbakar dengan rasa sakit dan pandangannya berputar sampai dia terkena api monster itu secara langsung. Dia terlempar jauh oleh serangkaian serangan dari monster-monster itu, satu demi satu, tanpa henti. Tekanannya begitu intens sehingga sistem mengaktifkan skill pengurangan kerusakan, tetapi itu tidak cukup untuk memblokir segalanya. Dia hampir mati saat itu juga, nyaris menghindari pukulan fatal sebelum ambruk ke tanah. Orochi berteriak, bertanya berapa lama dia akan terus berpura-pura dan memerintahkan monster-monster itu untuk menghabisinya. Meski begitu, Namiki terus mencoba memikirkan beberapa strategi yang bisa dia gunakan untuk keuntungannya. Saat itulah iblis itu sendiri bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana, dan dia menyadari ada satu monster yang berbeda dari yang lain. Makhluk itu hanya menjilati darah di tangannya dan yang lain mulai menatapnya. Penasaran, Orochi tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang jelas salah. Tiba-tiba, semua monster tampak pusing. Setelah mencicipi darah Namiki, mereka berhenti menjadi mengancam dan menjadi anehnya jinak, membuat Orochi terdiam. Dengan tatapan kosong yang konyol itu, mereka tampak benar-benar tidak sadar dan Namiki akhirnya mulai memahaminya. Penguatan yang dia gunakan sebelumnya meningkatkan kadar alkohol dalam darahnya, memberikan perasaan. Dengan meminum darahnya, monster-monster itu masuk ke keadaan seperti berserker, hanya saja mabuk. Sama seperti legenda Yamata no Orochi dan hubungannya dengan minuman keras, itu bisa digunakan untuk keuntungannya. Namiki tersenyum sementara Orochi berteriak agar monster-monster itu sadar dan berhenti bertindak seperti itu. Dia marah, tapi dia tidak bisa membuat mereka patuh. Bahkan mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, makhluk-makhluk itu terus bertindak seperti orang bodoh. Saat Orochi berbalik, dia melihat MC mengeluarkan lebih banyak darah dari lengannya sendiri. Jika mereka sangat menginginkan cairan itu, maka dia akan memberi mereka lebih banyak. Terkejut, Orochi bertanya apa yang dia rencanakan, dan Namiki mengaktifkan Enhanced Physical Fortification-nya. Dia mengejek monster-monster itu, memanggil mereka semua sekaligus untuk bertarung. Makhluk-makhluk itu menyerbu dan dia merasa jumlah darah itu akan cukup untuk membalikan keadaan. Segera setelah yang pertama menyerangnya, ia mabuk lagi dan berhenti bergerak tepat seperti dugaannya. Tapi sebelum Namiki bisa memanfaatkannya, rasa sakit membanjiri tubuhnya dan dia membungkuk. Monster lain menyerang dan dia nyaris menghindar, memanjat sisik makhluk itu untuk melarikan diri. Meski begitu, dia memanggil lagi agar mereka meminum lebih banyak darahnya. Segera mereka semua mabuk dan dia bahkan bertanya apakah mereka menikmatinya. Dengan monster yang teralihkan, dia tahu dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat itulah Orochi muncul dari belakang dan menusuknya, mengatakan dia terlalu memikirkan hal-hal di saat-saat terburuk. Meskipun senyumnya, Namiki sudah memperkirakan langkah itu dan berbalik tepat waktu. Menyebutnya mudah ditebak. Dia telah melakukan hal yang sama sebelumnya dan sekarang dia bisa membaca gerakannya dan mengantisipasi serangan itu. Terkejut, Orochi bertanya apa yang dia rencanakan, tetapi dia mencengkeramnya sebelum dia bisa menarik diri. Niatnya jelas, membuatnya meminum darahnya juga. Dia berjuang dan menyuruhnya berhenti, tapi sudah terlambat. Efeknya mengenai dengan cepat dan Orochi mulai mabuk, masih memohon padanya untuk melepaskannya. Ketika dia melepaskannya, Namiki mundur beberapa langkah. Dia berhasil berdiri, tapi sekarang dia jelas terpengaruh. Bahkan mabuk, dia masih mengancamnya, sementara dia merasakan kesadarannya sendiri perlahan-lahan menghilang sedikit demi sedikit. Itu adalah kesempatan sempurna, jadi dia memutuskan untuk bertarung sampai akhir, bahkan di ambang pingsan. Dia bergegas untuk menebasnya, sementara Orochi berteriak pada monster-monster itu, tidak mengerti mengapa mereka masih tidak bereaksi. Alih-alih bereaksi, monster-monster itu hanya menghela napas dan berbaring di tanah, menjadi diam. Dan Orochi bertanya apa yang terjadi. Mengambil keuntungan dari celah itu, sang protagonis mengaktifkan skill penguatan fisiknya lagi untuk menyerang. Dia berbalik, khawatir, menyadari bahwa pada tingkat ini mereka semua sebenarnya bisa mati sungguhan. Tanpa ragu, dia menerjang, masuk dan menebas semua monster lagi, naik level saat dia mengalahkan
mengalahkan masing-masing monster. Namiki mencapai level 6000. Pada saat yang sama, Himawari masih terjebak di ruangan ketika dia melihat seseorang membuka pintu. Seorang gadis masuk dan Himawari mengenali Aoi, bertanya mengapa dia ada di sana. Aoi mengatakan sudah lama sejak mereka melihat satu sama lain dan dia mendapat pesan dari Shinji memintanya untuk berkunjung. Curiga, Himawari bertanya apakah Aoi telah jatuh ke dalam pesona Shinji, yang membingungkan gadis lain itu dan membuat Himawari semakin kesal. Dia ingin tahu apakah Aoi sedang dimanipulasi dan mencoba membuatnya melihatnya, tetapi Aoi memintanya untuk berhenti menjelek-jelekan Shinji, mengatakan dia menyelamatkannya dan merupakan orang baik. Itulah mengapa Aoi terus bersikeras Namiki sudah mati dan bahwa di momen sulit itu, Shinji telah menghibur tubuh dan pikirannya. Bagi Himawari, itu hanya membuktikan pikiran temannya di bawah hipnosis. Aoi juga mengeluh bahwa MC selalu mengabaikannya, yang membuatnya merasa cemburu pada Himawari untuk waktu yang lama. Himawari terdiam saat mendengar itu. Aoi mencurahkan bahwa dia membenci mereka berdua atas apa yang mereka lakukan, bahkan jika Himawari tidak mengerti mengapa. Setelah segalanya, mereka selalu dekat dan rukun. Menangis, Himawari mengatakan dia melihat Aoi seperti adik perempuan dan ingin tetap dekat dengannya. Saat itu, Shinji masuk ruangan, mengatakan dia tidak ingin mengganggu percakapan serius seperti itu. Aoi dengan senang hati menghampirinya dan dia dengan lembut memegang wajahnya, mengatakan dia harus rukun dengan Himawari. Dia meminta maaf karena menjadi emosional dan Shinji memberitahu Himawari dia harus bersikap baik kepada adik perempuannya yang menggemaskan. Tapi Himawari berteriak menuntut untuk tahu mengapa dia menggunakan hipnosis untuk melakukan hal-hal mengerikan. Shinji mengatakan itu kesalahannya karena terlalu keras kepala untuk menyerah. Pesonanya tidak pernah bekerja pada Himawari dan dia bertanya apa yang dia pikir dia lakukan dengan bertindak seperti ini. Dia bilang dia telah dihubungi oleh asosiasi penjelajah. Asosiasi ingin dia bergabung dengan tim pembasmi melawan Orochi, jadi dia berencana untuk memasukkan Aoi dan Himawari ke dalam timnya. Dia bermaksud memaksa Himawari untuk bekerja sama dan Aoi ada di sana sebagai bagian dari rencana itu, berpegangan padanya dengan mesra. Aoi mengeluh bahwa sentuhannya menggelitik yang membuat Himawari marah melihatnya. Tersenyum, Shinji menyatakan bahwa Himawari akan berada di tim. Apakah dia menginginkannya atau tidak, karena dia tidak akan meninggalkan Aoi sendirian. Sementara itu, vitalitas Namiki telah turun menjadi 5% dan kondisinya kritis. Bahkan di ambang kematian, dia masih merasa seperti dia hidup, tetapi hanya ada 137 detik tersisa. Dia tidak mengerti bagaimana dia masih sadar. Dia hanya merasakan kehangatan seseorang menyentuh kulitnya. Tanpa menyadarinya, kepalanya bersandar di pangkuan Orochi, sementara sistem memperingatkan tersisa 90 detik lagi. Iblis itu sendiri mengetahuinya dan Namiki berpikir dia seharusnya memenggal kepalanya lebih awal. Orochi mengatakan itu memalukan, tetapi menjelaskan mereka terdiri dari 8 entitas dan hanya akan mati jika semuanya dikalahkan. Namiki menggerutu bahwa dia masih monster dan Orochi tampak tersinggung oleh kata itu. Meski begitu, dia mengakui dia telah mengejutkan mereka dan hampir memusnahkan mereka sepenuhnya. Tersenyum, dia mengatakan mereka akan menerimanya saat waktu yang tersisa turun menjadi 30 detik. Bingung, Namiki tidak mengerti apa yang dia maksud dan Orochi menjadi tidak sabar karena harus menjelaskannya lagi. Ada 10 detik tersisa sampai sang protagonis mati dan Orochi menyadari keadaan benar-benar kritis. Dia harus bertindak cepat, jadi dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sirkuit sihir. Sementara dia bertanya apa yang dia rencanakan. Tanpa benar-benar menjawab, dia hanya tersenyum dan menghujamkan belati ke dadanya. Kemudian dia mengucapkan selamat malam kepada tuannya dan sistem memulai Divine Observation. Sinkronisasi antara Namiki dan Orochi mulai meningkat dan sistem mengonfirmasi hubungan antara keduanya. Dengan itu, kemampuan baru terbuka dan statistiknya melonjak drastis. Saat MC bangun, dia melihat salah satu monster di sampingnya dan duduk dengan panik, tetapi dia menyadari makhluk itu hanya memperhatikannya tanpa permusuhan sama sekali. Dia mencari pedangnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, tangannya menyentuh sesuatu yang tidak terduga dan dia menyadari Orochi berbaring di sampingnya. Terkejut lagi, dia mencoba mencari tahu bagaimana musuhnya ada di sana, tidur dengan tenang. Lebih buruk lagi, dia menyadari dia benar-benar telanjang, yang membuat segalanya menjadi lebih aneh. Tidak tahu harus berkata apa, dia bangun untuk mencari barang-barangnya dan keluar dari sana secepat mungkin. Salah satu monster datang dan menggosokkan diri padanya dan Namiki diam-diam memintanya untuk berhenti. Kebisingan membangunkan Orochi dan dia mengeluh sebelum menyadari dia sedang berdiri. Dia tersenyum, senang melihat tuannya sudah bangun dan segera dia menemukan pakaian baru untuk dipakai. Orochi memuji betapa pakaian itu cocok dengannya, meskipun itu adalah potongan yang dia curi dari manusia di Dungeon. Tetap saja, itu adalah pakaian dengan perlindungan sihir, dibuat khusus untuknya, yang membuatnya meminta penjelasan. Namiki tidak mengerti bagaimana dia hidup setelah segalanya yang terjadi. Orochi kemudian menyadari dia masih belum menjelaskan apapun dan mereka berdua duduk untuk berbicara. Dia mengatakan mereka telah membuat kontrak karena dia telah mati sekali, tetapi berhasil menyinkronkan tubuhnya dengan tubuhnya sebelum akhir. Sang protagonis menyadari saat itu bahwa ingatan belati di dadanya adalah nyata. Jika itu benar, dia pikir dia dalam kondisi yang sama dengannya sekarang dan bertanya apakah dia telah menjadi monster. Orochi berkata tidak, menjelaskan
bahwa mulai sekarang dia hanya terhubung dengannya. Bingung, dia bertanya apa artinya. Berpikir tentang cara menunjukkannya, dia memintanya untuk menutup mata dan menyuruhnya meminjam matanya. Tanpa sepenuhnya mengerti, Namiki setuju dan bertanya siapa nama aslinya. Dia menyadari dia belum pernah memperkenalkan diri dengan benar, meskipun orang memanggilnya Orochi. Nama aslinya adalah Hachi dan kemudian dia menutup mata dan melakukan apa yang dia minta. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dia melihat dirinya dari luar. Hachi bertanya seperti apa rasanya melihat tubuhnya sendiri dari sudut pandangnya. Dia mengakui itu aneh, tapi dia akhirnya mulai memahaminya. Pada dasarnya, sekarang dia bisa menggunakan kekuatan Hachi. Dia tertawa, senang dia menangkapnya dengan begitu cepat. Statistiknya telah naik karena ikatan itu dan dia memutuskan dia akan menjelaskannya lebih baik nanti. Sementara itu, Asosiasi Penjelajah sedang bertemu di ruang konferensi di lantai 3. Pemimpin pasukan penaklukan, penjelajah peringkat B Ishihara Katsuhiko, mengumpulkan semua orang untuk membahas kekalahan Orochi. Selama beberapa hari terakhir, serangan di penjara bawah tanah, Dungeon, yang terhubung dengannya semakin meningkat. Mereka hanya berhasil menahan beberapa ekor Orochi dan membantu kota-kota yang terdampak, bahkan dengan dukungan dari polisi dan penyelidik. Kerusakannya sangat besar dan beberapa area harus dibangun kembali. Menurut Ayaka Kyogoku, mereka tahu Orochi memiliki 6 bentuk berbeda, dan sudah mengetahui beberapa kelemahannya berkat pertempuran terakhir. Kelemahan Orochi adalah konsentrasi alkohol yang tinggi. Dalam pertarungan sebelumnya, ketika mereka berhasil menyuntikkan alkohol ke tubuhnya, itu menyebabkan kerusakan besar. Mereka sekarang mengerti mengapa monster bisa mabuk seperti manusia dan legenda Yamata no Orochi tampak masuk akal. Ishihara menjelaskan mereka bekerja sama dengan perusahaan besar untuk mendapatkan alkohol dalam jumlah yang sangat besar. Rencananya adalah bersiap segera dan menggunakan lantai 4 Dungeon sebagai medan pertempuran. Mereka akan memancing Orochi ke sana dan membuatnya cukup mabuk untuk menghabisinya. Ayaka menekankan bahwa semua orang harus bertarung bersama dan mengumumkan bahwa seseorang akan memimpin garis depan. Tepat saat itu, sebuah suara menyela memberitahu mereka untuk menyerahkan semuanya padanya. Dan sosok yang berjalan masuk ke ruangan itu adalah Shinji, didampingi oleh beberapa gadis. Ishihara tahu siapa dia dan berusaha bersikap sopan, bertanya apakah dia benar-benar bisa menangani misi ini. Shinji tertawa, meyakinkannya bahwa timnya sudah siap. Ishihara terkejut melihat bahwa selain kelompok yang kuat, Himawari juga berada di sisinya. Sementara itu, di dalam Dungeon, Hachi bergerak bersama Namiki di dalam bola air yang meluncur di sepanjang sungai. Dia terkesan dengan betapa praktisnya sihir itu dan mulai mengerti mengapa dia kalah dalam begitu banyak pertempuran. Sekarang masuk akal bagaimana dia mencapai begitu banyak lantai dengan cepat bepergian melalui air. Hachi tertawa, mengatakan itu luar biasa, tetapi juga melelahkan untuk menggunakan sihir seperti itu. Dia berkata akan lebih mudah jika dia bisa berubah menjadi naga. Namiki bertanya, mengapa dia tidak melakukannya. Sekarang, Hachi ragu-ragu dan dia sadar telah menyinggung topik sensitif. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin membicarakannya saat ini. Berpikir itu aneh, dia tidak lagi membahasnya saat Hachi menjelaskan bahwa mereka harus segera keluar dari Dungeon. Saat itulah Hachi mulai memanggilnya Tuan Namiki, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berkata wajar memanggilnya begitu karena dia adalah tuannya sekarang. Meski memprotes, dia akhirnya menjelaskan mengapa mereka terburu-buru. Namiki berkata dia perlu menyelamatkan Himawari dari rencana kotor Shinji. Mendengar nama itu, Hachi bertanya apakah Himawari adalah kekasihnya. Dia membantahnya, mengatakan dia hanya seseorang yang sangat dia kagumi. Hachi tertawa, tapi tidak menjelaskan alasannya. Sementara Sanyamsi berpikir bahwa mungkin sekarang dia bisa menghadapi Shinji. Di lantai 4, beberapa penjelajah berkumpul di plaza besar Dungeon dengan perbekalan mereka. Mereka membawa tong-tong alkohol yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Himawari ikut membantu. Ushihara mendekat dan bertanya apakah dia bisa bicara sebentar. Dia setuju dan dia berterima kasih padanya karena membantu melawan Orochi. Dia bilang mengesankan melihat gadis jenius memulai debut sebagai penjelajah saat masih SMA. Himawari telah mencapai peringkat A dalam waktu singkat dan menjadi panutan bagi banyak orang. Ayaka memperingatkannya karena menunjukkan kegembiraan yang berlebihan dan dia meminta maaf. Kemudian dia bertanya mengapa dia bergabung dengan kelompok Shinji karena reputasinya tidak bagus. Himawari ragu-ragu, teringat ancaman yang melibatkan offline dan penghinaan yang telah disaksikannya. Saat dia terdiam, Ushihara bertanya apakah ada yang salah, tapi dia bilang tidak dan bahwa dia baru mengenal Shinji untuk sementara waktu. Di dalam hatinya, dia berjanji akan menyelamatkan offline apapun yang terjadi. Melihat Shinji dikelilingi oleh para gadis, termasuk offline yang berada di bawah hipnosis, dia berpikir jika Namiki ada di sana, segalanya mungkin akan berbeda. Shinji memperhatikan tatapannya dan tersenyum kejam, tahu itu menyakitinya. Meski begitu, Himawari memutuskan dia tidak akan goyah dan bahwa dia akan menemukan cara untuk mematahkan mantranya. Tiba-tiba, seseorang melaporkan bahwa sesuatu seperti Orochi terdeteksi mendekat dan semua orang segera berkumpul. Di lantai 4 di plaza besar, para penjelajah mengidentifikasi 15 bentuk humanoid. Segera, MC menyadarinya sebelumnya dan memberitahu Hachi untuk berhenti sejenak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia mengerem mendadak dan dia mengeluh tentang betapa tiba-tibanya hal itu. Tapi Hachi mengingatkannya bahwa dialah yang menyuruhnya berhenti. Namiki menjelaskan ada pengintai di dekat sana dan mereka mengincarnya. Bingung, Hachi mencoba mengerti lebih baik sampai dia menunjukkan ponsel yang dia ambil sebelumnya. Saat dia melihat layarnya, dia mengenali anak-anaknya di berita tentang operasi ke-8 kelompok penakluk. Saat itulah dia menyadari musuh berkumpul di sana dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namiki berkata mereka harus mengawasi dulu dan dia mengaktifkan tes dewa. Menggunakan skill tersebut, dia terkejut melihat Himawari dan Shinji bersama. Sepertinya mereka memberitahu Himawari bahwa
sang protagonis sudah mati dan dia mempercayainya. Meski begitu, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi sementara itu, dan Hachi juga menyadarinya. Dia tahu Shinji adalah orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Namiki dan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dipercaya. Di sampingnya ada gadis yang dikagumi tuannya, yang membuat Hachi terkekeh pelan. Sementara itu, Shinji memberitahu Himawari bahwa mereka akan berada di garis depan dan dia harus menonjol. Aoi terkikik dan menyuruh Himawari untuk tidak mempermalukan Shinji. Shinji tertawa mendengar sindiran itu, dan Aoi meminta maaf sambil tertawa, sementara Himawari tetap diam. Dia ingin mematahkan mantranya, tapi dia tidak tahu caranya, dan dia perlu mengawasi Aoi dengan ketat. Mungkin pertempuran melawan Orochi akan menjadi kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tiba-tiba, semua orang berhenti ketika mereka mendengar jeritan dari jauh. Seorang pria memberikan teropong kepada Ishibara, mengatakan sumber panas besar telah terdeteksi. Pemimpin bergerak maju, mengira itu Orochi, tapi yang muncul adalah kawanan monster mengejar seorang wanita. Sepertinya dia sedang diburu, dan Ishibara memerintahkan mereka untuk memprioritaskan keselamatannya. Rencananya adalah menyelamatkan wanita itu sementara tim Shinji menangani Orochi. Para pengintai setuju dengan strategi tersebut. Shinji juga menerima perintah itu, meskipun dia merasa pemimpinnya menjengkelkan. Dia memberitahu timnya untuk bergerak dan para gadis bergegas menyerang. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Sementara Shinji tersenyum dan memanggil Himawari untuk ikut bertarung. Tanpa pilihan, dia dengan enggan setuju. Ketika wanita yang dikejar itu jatuh ke tanah, mengatakan dia takut, Himawari berlari untuk membantunya. Dengan tebasan pedang, dia memukul mundur monster itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Wanita itu bilangnya, berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Pengintai lain tiba untuk melindunginya, meninggalkan monster-monster itu kepada Himawari. Langkah pertama rencana telah berhasil, dan Hachi, yang menyamar sebagai wanita itu, menyadari bahwa itu memang gadis yang dikagumi Namiki. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa Himawari tidak buruk sama sekali. Saat dia melewati Shinji, dia memperhatikan betapa cantiknya dia dan berpikir untuk menggunakan pesonanya padanya nanti. Hachi, secara internal, berpikir pria itu benar-benar tidak berkelas sama sekali. Tetap saja, dia menunggu saat yang tepat untuk bertindak sementara semua orang berkumpul di sana. Dia memutuskan untuk berhenti menggunakan ekor sebagai pengalih perhatian. Himawari memperhatikan monster yang dia lawan tiba-tiba mengubah arah. Makhluk itu mulai terbang menuju Shinji dan gadis-gadis lain, membuat semua orang tegang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Shinji berbalik dengan waspada saat melihat monster itu terbang lurus ke arahnya, dan ketika dia mencoba lari, ledakan besar terjadi di belakangnya. Dia tidak mengerti mengapa makhluk itu fokus hanya padanya. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan gravitasinya untuk menjepit monster itu dan segera mengaktifkan kekuatannya. Tapi, yang mengejutkan, kemampuan itu dibatalkan saat mulai bekerja. Itu perbuatan Hachi. Dia tertawa sendiri saat menggunakan pembatalan sihir dan membiarkan monster menekan para pengintai. Shinji jatuh ke tanah dan meneriaki timnya, memerintahkan mereka untuk melindunginya. Gadis-gadis yang masih di bawah hipnosis segera mematuhi, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, Himawari melangkah di depan. Dia menerima serangan itu secara langsung dan jatuh, dan Hachi berbisik dengan marah, memanggilnya bodoh karena mengorbankan dirinya seperti itu. Dia tahu tuannya akan sangat marah jika melihatnya. Himawari mencoba bangkit sementara Aoi menonton, bingung, tidak memahami alasan pengorbanan itu. Dia berkata dia harus melindungi Aoi dan Namiki karena mereka seperti muridnya. Meski begitu, hipnosis Shinji kembali bekerja, dan dia memerintahkan Aoi untuk tidak menggunakan kekuatannya tanpa izin. Himawari panik saat melihat temannya menderita di bawah kendalinya. Shinji kemudian mengancam jika Himawari tidak menghadapi Orochi, Aoi akan menanggung akibatnya. Himawari berteriak agar dia berhenti, dan Hachi menghela napas, menyadari keadaan semakin tidak terkendali. Sambil menyampaikan informasi kepada MC, Hachi memanggil ekor lain, mengejutkan para pengintai. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa monster tertebas dalam sekejap. Himawari membeku saat melihat siapa yang datang lebih dekat dan langsung mengenali MC. Tertegun, dia bertanya apakah itu benar-benar dia, dan Namiki tersenyum sebelum berlari saat melihat dia hampir jatuh. Dia bilang dia baik-baik saja, yang membuatnya menghela napas lega, tapi dia tetap ingin tahu bagaimana dia bisa ada di sana. Yang paling mengejutkannya adalah merasakan perubahan pada auranya, terutama setelah melihatnya menjatuhkan Orochi dengan satu gerakan. Namiki menghela napas dan mengatakan banyak hal telah terjadi, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Himawari menjelaskan dia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal dan menatap Shinji yang masih di tanah. Sang protagonis juga menatap penjelajah itu, dan Shinji butuh waktu sebelum mengenalinya. Terkejut, dia bertanya bagaimana dia masih hidup setelah sekian lama di dalam Dungeon. Namiki mengerti pertanyaannya. Bagaimanapun, Shinji telah membunuhnya sebelum segalanya berubah. Himawari berbalik, terkejut mendengar itu karena dia selalu curiga ada sesuatu yang tidak beres. Shinji tertawa, mengatakan dia membuat tuduhan yang tidak masuk akal. Menunjuk Namiki, dia mengejeknya sebagai pecundang level 100. Dia berkata mengalahkan Orochi karena keberuntungan tidak membuatnya kuat. Di kejauhan, Hachi merasa terganggu oleh ketidaksopanan itu, tapi MC lah yang menjawab. Auranya meledak, dan para penjelajah di sekitar mereka membeku di bawah tekanan yang menghancurkan. Bahkan Shinji terkunci, tidak mampu memahami kekuatan semacam itu. Rahang Aoi jatuh, menyadari ini berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat. Pembacaan menunjukkan level 6000 dengan kemampuan yang mustahil diukur. Keduanya berdiri berhadapan selama beberapa detik sampai Namiki melangkah maju. Shinji mundur, ketakutan, dan Aoi bertanya apakah
apakah dia baik-baik saja, menyadari rasa takut yang jelas. Murka, dia meneriakinya untuk tutup mulut dan menampar wajahnya. Himawari berlari untuk membantu Aoi, tapi sang protagonis membeku karena dia tidak langsung mengenalinya. Tertawa, Shinji mengejek situasi itu, mengatakan sangat menyedihkan bertemu seseorang dan bahkan tidak ingat siapa mereka. Aoi tetap diam di tanah sementara Namiki bertanya apakah dia telah menggunakan hipnosis padanya selama ini. Shinji tertawa dan memberitahu MC untuk memeriksa sendiri apakah itu benar, karena dia juga mencoba menggunakan trik yang sama pada idolanya. Terkejut, Namiki menatap Himawari, dan dia menjelaskan dia pikir dia bisa menangani segalanya sendirian setelah mendengar tentang kematiannya. Sayangnya, rencananya tidak berhasil, dan dia akhirnya jatuh ke dalam manipulasi Shinji. Meskipun dia adalah petualang peringkat A, kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Tapi, itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menggunakan Aoi, seseorang yang lebih rentan, dan mengambil alihnya dengan hipnosis. Aoi mulai tertekan lagi oleh kekuatannya, memohon padanya untuk berhenti, yang hanya membuat Namiki semakin marah. Kemudian dia berteriak agar mereka berdua berhenti, mengatakan dia melakukan itu demi Shinji dan menerjang untuk menyerang. Sang protagonis memblokir serangan, yang tidak henti-hentinya, merasakan niat membunuh di baliknya. Dia terkejut dengan kekuatan gila yang dia tunjukkan, jelas didorong oleh kekuatan Shinji. Itu tidak terasa seperti Aoi yang asli, dan Himawari bersiap menghadapi Shinji secara langsung. Penjelajah itu tertawa saat melihatnya menghalangi jalannya dan memperingatkannya bahwa dia membuat kesalahan. Namiki mencoba menyadarkan Aoi, tapi dia berteriak bahwa dia tidak pernah memperhatikan perasaannya. Hachi berkomentar bahwa tuannya tampak terlalu sibuk yang membuatnya lengah, tapi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam pertarungan untuk membantu. Mata Shinji melebar saat melihat wanita itu melompat mendekat ke arah mereka. Hachi menembakkan mantra penghancur bernama Extra Present mengenai Aoi tepat sasaran. Setelah benturan, Aoi membeku untuk sejenak dan kemudian sadar kembali. Bingung, MC bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menatapnya, masih mencoba memprosesnya. Lega, dia menyadari dia telah bebas dari hipnosis dan memperhatikannya berdiri serta mengambil pedangnya lagi. Dia berkata dia perlu mengatakan sesuatu yang penting sementara Hachi berjalan mendekat sambil tertawa, senang dengan hasilnya. Namiki mengerti bahwa Hachi telah menghancurkan sihir pesona yang menahan Aoi. Shinji benar-benar tersesat, bertanya apa yang baru saja terjadi, tetapi tidak ada yang memperhatikannya karena Hachi hanya ingin dekat dengan tuannya setelah membantu. Sang protagonis mengeluh tentang betapa manjanya dia, tetapi berjanji akan memujinya nanti, yang membuatnya bahagia. Aoi menyaksikan pemandangan itu dan bertanya siapa gadis cantik itu. Sebelum dia bisa menjelaskan, dia berkata bahwa jika itu Himawari, mungkin dia akan mundur. Tiba-tiba, kekuatan Aoi meledak, mengejutkan bahkan Namiki. Meski begitu, dia tidak ragu, mengatakan dia selalu mengaguminya. Kembali di sekolah, ketika dia melindunginya dari seorang pengganggu, dia mulai melihatnya secara berbeda. Dia menyukainya sejak bergabung dengan dojo, mengingat bagaimana dia menyemangatinya saat dia merasa ingin menyerah. Masalahnya adalah dia selalu menatap Himawari dengan cara yang istimewa itu, dan ketika dia mendengar tentang kematiannya, dia merasakan kekosongan yang sangat besar. Sekarang melihatnya di sebelah Hachi, dia berteriak, bertanya mengapa harus dia dari semua orang. Hachi hampir terkena, tapi Namiki melompat di depan untuk melindunginya. Aoi berkata dia tidak akan pernah memaafkannya untuk itu, dan Shinji tertawa, menjelaskan bahwa kekuatannya meningkatkan emosi negatif sampai berubah menjadi kutukan. Itu hanya membuat Namiki semakin marah, sementara Shinji tetap mempertahankan senyum sombong itu. Mantra itu bekerja lagi pada Aoi, dan dia memohon agar mereka berhenti, dan MC menyadari bertarung seperti itu hanya akan lebih menyakitinya. Dia ragu sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah Himawari bergegas menuju Shinji dan menghancurkan aksesori yang dia gunakan untuk mengaktifkan kekuatannya. Terkejut, dia melompat mundur, dengan cepat menjaga jarak antara dirinya dan kelompok itu. Himawari bersiap untuk menyerang lagi, tapi Shinji meneriakinya untuk berhenti, mengatakan itu sudah cukup. Dia meninggikan suaranya, mengatakan dia tidak akan kalah dari siapapun. Kemudian dia melepaskan kemampuan memikatnya dengan intensitas yang lebih besar. Aoi diambil alih lagi, sementara Shinji memerintahkannya untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya padanya. Melihat itu, Namiki bertanya bagaimana dia bisa menyakitinya seperti itu. Dia mencoba mendekat, tetapi kekuatan Shinji memberi makan kebencian, iri, kesedihan, dan rasa malu di dalam dirinya. Shinji ingin mengambil semua perasaan itu untuk dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat. Di bawah hipnosis, Aoi setuju untuk menyerahkan kekuatannya dan energi itu mengalir ke dalam tubuhnya. Himawari tertegun sementara Hachi bergumam bahwa dia adalah jenis eksploitator terburuk, seseorang yang menggunakan emosi negatif untuk keuntungan pribadinya. Shinji tersenyum, puas saat merasakan kekuatan tumbuh di dalam dirinya. Himawari bergerak lebih dulu untuk menghentikannya, tapi Shinji melemparkannya kembali menggunakan gravitasinya. Gerakannya terkunci di udara dan dia menyombongkan diri karena lebih kuat. Bahkan di bawah tekanan, Himawari tidak menyerah, bertekad untuk menyelamatkan Aoi. Shinji tertawa dan mengejeknya mengatakan itu semua salahnya dan dia harus berlutut. Gravitasi menjadi semakin berat sampai Namiki turun tangan untuk menjaganya agar tidak terluka. Dia menyuruh Shinji berhenti, menuduhnya menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Shinji justru menyebut MC sebagai orang munafik yang berpura-pura menjadi pahlawan. Tekanan gravitasi jatuh ke atas Namiki mencoba memaksanya berlutut, tapi bahkan menggunakan versi yang ditingkatkannya, Shinji menyadari itu tidak berhasil. Sang protagonis bertanya hal buruk apa yang telah dia lakukan sejauh ini. Tanpa menjawab, Shinji meningkatkan kekuatan ke gravitasi tinggi yang ekstrim. Bahkan saat itu, dia tidak bisa melakukan kerusakan dan dia terkejut. Hachi menonton dengan bangga, menyuruhnya menyerah. Murka, Shinji memutuskan untuk menyerang
Aoi untuk menyakiti Namiki. Himawari berteriak agar dia berhenti, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, MC muncul di belakangnya dan menebasnya dengan pedangnya, menyebutnya penjahat. Jeritan kesakitannya bergema di seluruh lantai, sementara Shinji mencengkeram tangannya yang terluka. Tidak ada yang berlari untuk membantunya. Bingung, dia bertanya bagaimana itu mungkin karena Namiki level 100. Kemudian sang protagonis melangkah lebih dekat dan mengungkapkan dia level 6000 sekarang, mencengkeram kerahnya. Kemudian dia menjatuhkannya ke lantai dan memberitahu Hachi untuk menggunakan sihir penyembuhan padanya. Dia setuju, meskipun dengan enggan, dan menerima permintaan itu melalui hubungan mental mereka. Seiring waktu, para penjelajah yang terluka dibawa pergi untuk perawatan, termasuk gadis-gadis yang dikendalikan Shinji. Aoi memanggil Himawari, menangis dan meminta maaf atas segalanya. Himawari memegang tangannya dan berkata dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga menyuruh Namiki untuk beristirahat, berjanji semuanya akan baik-baik saja. Bahkan saat dia dibawa ke tempat yang aman, Aoi terus memohon pengampunan melalui air matanya. Kelompok itu hanya menonton saat mereka yang terluka dibawa pergi, dan Namiki bertanya pada Himawari apakah dia baik-baik saja. Bahkan dengan kepala tertunduk, dia bilangnya. Dia juga bertanya apakah dia baik-baik saja dan tersenyum lega saat melihat dia selamat. Senyum itu membawa kembali kenangan masa kecil saat dia menjadi inspirasinya dan orang yang paling dia kagumi. Hachi tertawa melihat suasana hati mereka yang ringan sampai Ishibara berlari untuk berbicara. Dia berterima kasih kepada Namiki karena telah menyelamatkan semua orang dari serangan Orochi, membuatnya sedikit malu. Ishibara menjelaskan bahwa dari 6 tubuh Orochi, 3 telah dikalahkan, langkah besar bagi kemanusiaan. Selain itu, mereka berhasil menangkap Shinji berkat campur tangannya. Karena mereka sudah berada di lantai 4, mereka memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Beberapa penjelajah memuji Namiki karena mengalahkan Orochi dengan begitu mudah. Semua kekaguman itu bahkan membuat sang protagonis tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Hachi berkata secara mental bahwa dia sengaja mengeluarkan ekor-ekor itu dan dia tidak boleh melupakan hadiah yang dijanjikan. Dia setuju untuk menebusnya nanti dan Ishibara memintanya untuk menyebutkan namanya lagi. Ketika dia memperkenalkan diri, banyak orang ingat bahwa dia adalah penjelajah yang pertama kali mencapai level 100. Beberapa berbisik mengatakan aneh bagi seseorang yang dianggap lemah menjadi begitu kuat, bahkan jika dia naik level dengan cepat. Mengalahkan Orochi seperti itu tampak sulit dipercaya. Himawari menghentikan gumaman itu dan Ishibara mengakui beberapa komentar itu tidak sopan. Tetap saja, mereka secara resmi berterima kasih padanya dan mengatakan mereka bisa menawarkan hadiah. Namiki terkejut mendengar itu sampai Hachi berbisik secara mental bahwa dia menginginkan sesuatu yang istimewa. Dia mengerti bahwa maksudnya adalah tong-tong alkohol dan tersenyum, mengingat kelemahan mereka. Kemudian, Namiki meninggalkan Dumeon dan melakukan peregangan, merasa seperti sudah selamanya sejak dia melihat langit. Hachi memujinya karena kerja kerasnya, tetapi menunjukkan bahwa orang yang dia kagumi tidak ikut. Himawari tetap tinggal untuk membantu membersihkan tempat itu, dan Hachi bertanya apakah itu mengganggunya. Dia bilang tidak karena dia selalu menjadi tipe orang yang membantu orang lain dan dia ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungnya. Saat itu juga, Ayaka berjalan mendekat untuk berbicara dengannya. Keesokan harinya, Namiki dan Hachi pergi bersama ke asosiasi penjelajah di kota Dumeon di distrik komersial. Saat mereka berjalan, Hachi berkata dia terjebak dalam game mobile dan tidak bisa menyelesaikan levelnya. Jadi pria utama menjelaskan bahwa dia perlu mengisi ulang energi atau menunggu 1 hari untuk terus maju. Dia terkejut karena dia tidak tahu apa arti isi ulang dan dia berkata itu melibatkan uang. Bingung, dia bertanya apa itu gacha berbayar dan dia menjelaskan itu membayar untuk mendapatkan karakter atau item secara acak. Terkadang Anda mendapatkan hadiah yang sangat kuat tetapi di lain waktu itu hanya barang biasa karena semuanya tergantung pada keberuntungan. Hachi kesal saat dia menyadari dia harus menghabiskan banyak untuk menjadi lebih kuat dalam game. MC setuju mengatakan game gacha bekerja seperti itu. Khawatir karena dia tidak punya uang, dia bertanya apa yang bisa dia lakukan. Dia menyarankan dia bisa bekerja atau membuka akun atau bahkan menjadi penjelajah sepertinya. Bahkan disamarkan dengan tudung besar, Hachi masih menarik perhatian kemanapun dia pergi. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak orang telah melihat wujud aslinya dan beritanya sudah mulai menyebar. Namiki tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati, rumor tentang siapa dia bisa menjadi berbahaya. Ada juga kerusakan yang terjadi di kota dan mereka tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa Hachi adalah Orochi tingkat bencana yang sebenarnya. Tiba-tiba, dia meneriaki Namiki karena tidak memperhatikan dan dia meminta maaf karena melamun. Hachi bertanya apakah dia khawatir lagi seperti hari mereka bertemu. Tertawa, dia mengumumkan dia memutuskan untuk menjadi petualang yang benar-benar mengejutkannya. Namiki mencoba menjelaskan bahwa dalam kondisinya saat ini itu bisa menjadi rumit. Dia bertanya-tanya apakah asosiasi akan menerima seseorang sepertinya, tetapi Hachi mengatakan bahwa dengan pengaruhnya sekarang, mungkin mereka bisa melakukannya. Dia bilang itu tidak sesederhana itu dan dia tersenyum, mengakui dia sebenarnya hanya ingin menghasilkan uang untuk dibelanjakan pada gacha. Dalam perjalanan, Namiki mengatakan dia telah bermain tanpa henti sejak hari sebelumnya dan Hachi mengeluh dia tidak ingin mengganggu kemajuannya. Dari atap gedung, beberapa orang mengawasi mereka berdua dalam diam saat mereka menuju ke markas besar asosiasi. Ketika mereka tiba, Ayaka menyambut mereka dengan senyum, mengatakan dia telah menunggu mereka. Segera, MC memperkenalkan Hachi sebagai teman. Dia menggoda bertanya apakah dia tidak bisa disebut pelayan dan dia menyuruhnya untuk menghentikannya. Ayaka tertawa mendengar pertengkaran mereka dan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Namiki bertanya
bertanya mengapa mereka dipanggil. Ayaka berkata dia akan menjelaskan semuanya di kantor dan memandu mereka ke lift. Dia menyebutkan bahwa selama penaklukan Orochi, dia melihat betapa baiknya mereka berdua bertarung. Ketika dia melaporkan itu ke asosiasi, manajer senior menunjukkan minat untuk bertemu dengannya, membuat MC terkejut dengan berita itu. Ayaka menambahkan bahwa Himawari dan Ishihara juga telah dipanggil. Dia berkata mereka bisa pergi keesokan harinya, tapi dia lebih suka mereka ikut dengannya segera. Tak lama kemudian mereka mencapai markas dan Namiki bertanya-tanya mengapa manajer ingin berbicara dengannya. Hachi berbicara kepadanya secara mental bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh. Saat mereka naik, kehadiran yang kuat tampak semakin dekat. Namiki setuju merasa seolah-olah mereka telah diawasi untuk waktu yang lama. Hachi memperingatkannya untuk tetap waspada. Di lantai 48, Ayaka memandu mereka ke pintu, masuk lebih dulu meminta izin dan manajer berbalik untuk menyapa mereka. Resepsionis, sekarang setelah melakukan tugasnya, meninggalkan ruangan meninggalkan MC sendirian dengan pria berjas itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai presiden asosiasi penjelajah dan menyapa sang protagonis. Kemudian dia segera bertanya siapa gadis di sebelahnya. Sementara pria tua itu menjaga formalitas, Haruka menyadari bahwa bahkan dengan wajah bodoh itu, dia benar-benar kuat dan Hachi mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak tahu apa dia menyembunyikan sesuatu. Sang protagonis tidak mengerti mengapa mereka dipanggil ke sana segera dan bertanya apakah orang tua itu menginginkan sesuatu. Dengan senyum licik, presiden mengatakan dia ingin berterima kasih padanya karena membantu menaklukkan Orochi tempo hari dan menangkap para penjahat. Tepat setelah itu, dia berbalik. Dengan penuh semangat mengatakan Kyogoku memberitahunya tentang pertarungan luar biasa mereka dan dia terkesan bahwa anak itu menjatuhkan 3 bentuk kelas bencana dengan satu pukulan. Tiba-tiba, pria berjas itu menjadi lebih serius dan bertanya apakah Haruka telah membuat kontrak dengan penjahat itu. Dengan cepat, pemuda itu menyadari aura itu dan menjadi takut. Dia bahkan mencoba menganalisis pria itu, tetapi pasangannya mengingatkannya dia tidak memiliki keterampilan deteksi. Wanita itu mengatakan pria tua itu menggunakan mantra kelas mitos dan dia tidak bisa membaca statusnya. Mendengar itu, sang protagonis bertanya apakah itu mantra yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Gadis itu kemudian mengatakan itu persis seperti itu dan mengatakan dia tidak tahu apa itu, tetapi pasti pria itu memiliki banyak informasi. Melihat pria tua itu bukan orang biasa, dia meminta rekan setimnya untuk tetap berada di belakangnya. Setelah itu, pria berjas itu mengaktifkan skill yang menyarankan mereka menguji apa yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, di lorong, dua rekan kerja dari ruangan itu lewat bertanya apakah mereka sudah ada di sana dan sekretaris mengatakan mereka mungkin sedang mengobrol dengan bosnya. Tiba-tiba, pintu jatuh di atas kepalanya. Secara otomatis, Himari mengeluarkan pedangnya penasaran dengan apa yang sedang terjadi karena dia merasakan sumber energi yang besar. Sang protagonis memberitahu pasangannya untuk tidak terlalu dekat. Setelah itu, presiden menembakkan skillnya ke Haruka. Bocah itu bahkan mencoba menggunakan pengamatan ilahinya, tetapi dia tidak bisa. Pemuda itu menoleh ke Hachi dan mengatakan dia akan menyerahkan Hyogaku dan Ishihara padanya untuk ditangani. Kemudian pria itu berlari menuju Himari berpikir bahwa sekarang ini adalah segalanya atau tidak sama sekali. Sang protagonis mencoba menetralisir serangan musuhnya, tapi dia hanya berhasil membelahnya. Melihat tidak ada cara untuk menghindarinya, bocah itu memeluk pasangannya untuk melindunginya. Namun, Hachi melangkah di depan menerima semua kerusakan dan mengungkapkan wujud aslinya. Bahkan setelah itu, gadis itu bertanya dengan senyum apakah pemuda itu terluka. Panik, Haruka mengatakan dia baik-baik saja, tapi dia khawatir tentang cedera yang dialaminya dan wanita itu menjelaskan dia hanya lengah. Himari berterima kasih padanya atas bantuannya dan mengatakan mereka perlu segera merawat luka-luka itu, tetapi dia tampak sama sekali tidak peduli tentang itu. Tepat setelah itu, Hachi memutuskan untuk menggunakan skill untuk menyembuhkan cederanya membuat gadis itu terkejut karena dia kembali normal dalam hitungan detik. Sang protagonis bertanya apakah rekan setimnya benar-benar baik-baik saja dan wanita itu bilangnya. Setelah itu, dia mengatakan mereka harus menanggapi hal-hal dengan serius sejak saat itu, kalau tidak mereka akan berakhir mati. Pria tua itu terkesan karena mereka berdua lebih baik daripada laporan yang dikatakan. Itu membuatnya semakin bersemangat untuk melawan mereka dan anak-anak muda itu juga siap. Tapi sekretaris muncul berteriak seperti orang gila menyuruh mereka menghentikan itu. Jadi, semua orang memutuskan untuk tenang dan mulai membersihkan kekacauan itu. Kemudian presiden meminta maaf karena bertindak berlebihan. Sekretarisnya mengatakan dia sudah memberitahunya tentang status Namiki dan bahwa jika dia habis-habisan, dia akan berakhir menghancurkan dan merusak area di sekitar mereka. Kemudian dia memintanya untuk memikirkan itu dan pria itu mengatakan dia mengerti. Tidak mengerti apa-apa, Haruka berjalan mendekat bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Setelah itu, wanita itu menjelaskan mereka memanggil mereka ke sana hanya untuk memeriksanya, mengetahui bahwa mereka berdua kemungkinan bisa menjadi musuh mereka. Gadis itu bertanya apakah Hachi adalah Orochi bencana yang meninggalkan semua orang di sana sangat terkejut dan gadis itu kemudian menjadi penasaran tentang bagaimana mereka tahu itu. Kemudian presiden menunjukkannya dan wanita itu merasakan kehadiran lain di dalam dirinya. Menyadari siapa itu, Hachi mengatakan benda itu tinggal di kedalaman Dumeon atau setidaknya disitulah seharusnya berada. Sang protagonis bertanya apakah rekan setimnya mengenalnya dan gadis itu mengungkapkan mereka memiliki sejarah bersama. Tepat setelah itu, dia mengatakan dia pikir Lindworm akan menjauh dari manusia dan tidak membuat kontrak dengan mereka. Haruka menyadari mereka memiliki hubungan dan bertanya-tanya apakah ada naga lain. Sebelum mereka melanjutkan percakapan, Heiji menjadi penasaran tentang siapa sekretaris di sisinya, membuatnya merasa canggung. Pria berjas itu menjelaskan bahwa dia setengah manusia dan setengah monster dan dia telah membuat kontrak dengan ibunya. Himari mengatakan dia pernah mendengar tentang orang-orang seperti itu, tetapi ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Gadis
Gadis itu mengatakan orang lain tidak tahu tentang sisi lainnya, jadi dia merahasiakannya. Tetapi ketika dia menjadi emosional, beberapa hal berakhir muncul, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dirinya tetap terkendali. Kalau tidak dia tidak akan bisa tinggal di kota Dungeon. Himari bertanya apakah dia menghadapi prasangka dan sekretaris mengatakan orang tidak memiliki citra yang baik tentang hibrida. Namun, Heiji menemukan rahasianya ketika dia masih dalam bentuk manusia. Wanita itu pada gilirannya mengatakan dia selalu tinggal di Dungeon. Selain fakta dia tidak menyembunyikannya dengan baik. Sang protagonis mengangkat tangannya mengatakan dia juga curiga. Mendengar itu, Haruka memarahi rekan setimnya memperingatkan bahwa dia seharusnya mengatakan sesuatu tentang hal itu sebelumnya. Himari bertanya apakah dalam kasus itu Kyogoku mengatakan yang sebenarnya sebelumnya tentang Heiji sebagai bencana kelas Orchi dan dia bilangnya, Ishihara tidak percaya naga besar berubah menjadi sesuatu yang begitu cantik. Setelah itu, gadis itu menjadi penasaran tentang semua itu dan sang protagonis memohon pengampunan mengatakan dia akan menjelaskan semuanya nanti. Tetapi untuk saat ini dia memintanya untuk tenang. Dengan senyum, Presiden mengatakan hal-hal menjadi menarik dan menyarankan untuk mengambil percakapan di tempat lain. Di ruang rapat, sekretaris mengatakan bahwa menurut hasil penyelidikan Haruka dan Heiji bukan musuh. Kemudian dia berterima kasih kepada mereka berdua karena telah bekerja sama, tetapi orang tua itu mengatakan mereka masih terlihat seperti mereka berjaga-jaga. Sang protagonis berpikir betapa jelasnya hal itu karena beberapa saat yang lalu Presiden menyerangnya dan di atas itu dia adalah Lindworm yang dikontrak. Setelah itu, pria itu mengatakan bocah itu bisa santai karena Heiji adalah Orchi kelas bencana dan masih melindungi manusia dalam pertarungan. Dia juga mengatakan ketidaksepakatan kecil ini tidak akan membuat mereka bermusuhan. Bos mengatakan bahwa dalam kasus itu, mereka berdua bisa mempercayainya. Tepat setelah itu, bawahannya berterima kasih atas upaya semua orang di pasukan penakluk Orchi. Dengan senyum, wanita itu meminta mereka untuk merahasiakan semua yang terjadi dan mengatakan mereka akan menerima hadiah. Himari bahkan mencoba memberikan pendapatnya, tetapi pria itu membungkuk menunjukkan rasa terima kasih atas segalanya. Setelah itu, dia memberitahu Haruka bahwa mulai saat itu dia secara resmi adalah penjelajah peringkat A. Pemuda itu pada gilirannya mengakui dia sedikit gugup karena dia hanya peringkat D, tetapi pria tua itu mengingat. Sang protagonis membuktikan nilainya dalam pertarungan terakhir, jadi dia percaya dia memenuhi syarat. Himari memintanya untuk memikirkannya sedikit lagi karena dia telah menontonnya bertarung selama ini. Dengan itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Bos kemudian memutuskan bahwa dalam kasus itu mereka secara resmi dapat membiarkan Heiji bergabung dengan asosiasi. Mendengar itu, gadis itu memeluk sang protagonis dengan gembira bahwa mereka bisa tetap bersama. Himari, sementara itu, memperhatikan mereka dengan tatapan mengancam yang menyuruh pasangannya untuk menjelaskan secara rinci apa hubungan antara keduanya. Sementara itu, di kota orang-orang sudah tahu berita tentang seorang pria peringkat D yang menjadi peringkat A entah dari mana, tetapi mereka pikir itu hanya berita palsu. Di ponsel seseorang di dekatnya, hanya ada artikel tentang promosi itu. Seorang pria yang terlihat seperti Michael Jackson muncul penasaran dengan apa yang dia lihat dan apakah dia bisa melihatnya. Dan seorang gadis kecil berambut pirang bernama Ichigo mengatakan dia bisa melihat sepuasnya saat dia sedang mandi. Himari teringat saat desanya diserang oleh monster. Gadis itu melangkah di depan Haruka untuk melindunginya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu meyakinkannya mengatakan itu hanya goresan kecil. Wanita itu kemudian menjadi penasaran mengapa hal-hal itu ada di desa dan dengan penjagaannya yang rendah, makhluk menyerangnya. Melihat itu, sang protagonis meraih pedangnya dan siap mengejar monster itu. Namun, Himari melangkah di depan terkena pukulan di bahu. Melihat itu, Haruka mulai menangis berjanji untuk menjadi lebih kuat sehingga suatu hari dia bisa melindunginya. Kembali ke masa sekarang, Heiji mencoba beberapa pakaian di toko dan bertanya pada rekan kerjanya apa pendapatnya. Bocah itu kemudian mengatakan itu tidak terlihat buruk sama sekali dan Himari pada bagiannya tidak menahan pujian dan mengatakan itu terlihat sempurna. Tepat setelah itu, mereka penasaran bagaimana wanita itu berhasil menyembunyikan ekornya dan dia menjelaskan dia mendapat beberapa tips dari Kyogoku. Haruka berkomentar bahwa mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Wanita itu memutuskan untuk membeli pakaian itu, tetapi dia masih belum puas dan sudah memanggil mereka untuk pergi ke toko lain. Himari memintanya untuk menunggu sebentar karena dia harus membayar terlebih dahulu. Namun, Heiji mengungkapkan dia benar-benar bangkrut. Setelah itu, dia bertanya apakah sang protagonis bisa membayar kali ini. Pria itu tidak masalah dengan itu, tetapi sebelum dia melakukan apapun, rekan kerjanya menawarkan untuk membayar tagihannya. Haruka mengatakan dia tidak perlu melakukan itu dan gadis itu mengatakan tidak apa-apa. Heiji membantunya tempo hari, jadi dengan cara ini mereka akan impas. Mendengar itu, wanita itu menjadi sangat bersemangat mengatakan dia adalah orang yang baik. Kemudian dia bertanya apakah dia bisa memanggilnya Himari saja mulai sekarang dan dia mengatakan tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, mereka pergi ke kafe di mana sang protagonis berterima kasih padanya atas bantuan sebelumnya dan gadis itu tertawa. Bercanda bahwa rupanya bagus dia ada di sana. Heiji menjadi bosan bertanya apakah ini belum waktunya untuk kembali ke rumah. Pria itu pada gilirannya mengatakan ya dan wanita itu mulai bersenandung mengatakan sudah waktunya untuk balas dendam. Haruka terkejut bahwa dia berencana untuk terus bermain begitu mereka sampai di rumah. Mendengar itu, Himari tampak agak terganggu bertanya-tanya apakah mereka tinggal bersama dan pria itu bilangnya, sang protagonis menjelaskan gadis itu tidak punya uang untuk mencari tempat lain. Heiji mengatakan bahwa jelas dia akan tetap berada di sisi tuannya. Setelah itu, Himari menjadi penasaran mengapa wanita itu memanggil pasangannya seperti itu. Kemudian dia menyematkan bocah itu ke dinding bertanya apakah dia menyukai hal-hal seperti itu dan dia menjadi semakin gugup. Tiba-tiba
Tiba-tiba, gadis itu menyarankan agar dia dan Heiji tinggal bersama. Wanita itu mengatakan dia tidak bisa meninggalkan sisi tuannya, tetapi Himari mengatakan dia bisa ikut juga. Setelah itu, ponsel sang protagonis mulai bergetar dan dia meninggalkan meja untuk melihat apa itu. Itu Kyogoku mengatakan ada permintaan mendesak untuk asosiasi penjelajahnya. Sekretaris mengatakan sejumlah besar goblin muncul di lantai 3 Dungeon dan salah satunya adalah juara goblin. Karena itu, banyak orang terluka dan wanita itu bertanya apakah mereka bisa mampir ke sana. Setelah itu, kelompok menerima permintaan dan menuju ke tempat itu. Di dalam, Heiji menjadi penasaran apakah tuannya tidak lelah karena mereka telah berlari untuk waktu yang lama. Tetapi pria itu mengatakan masih ada lebih dari 1 kilometer yang membuat rekan setimnya kecewa. Kemudian dia bertanya mengapa mereka berjalan kaki. Sang protagonis ingat bahwa wanita itu hanya bisa bergerak cepat di tempat yang ada air dan tidak ada air di sini. Heiji kemudian menyarankan mereka menggunakan mobil, tetapi Himari mengatakan mereka tidak memiliki izin untuk menggunakan kendaraan asosiasi dan ada seluruh proses. Gadis itu mengatakan ketika mereka pergi untuk membasmi Orochi, mereka mengajukan permintaan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bisa menjaga kendali pengaturan kendaraan karena keadaan darurat. Heiji menjadi putus asa karena manusia yang bersikeras pada aturan dan sang protagonis menjelaskan mereka menjaga ketertiban. Setelah itu, Haruka memperhatikan pemeliharaan tempat itu dan menjadi penasaran dari mana mereka mendapatkan sumber daya tersebut. Tiba-tiba, kepalanya mulai sakit dan pasangannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pria itu bilangnya dan berterima kasih karena telah mengkhawatirkannya. Segera mereka melihat cahaya di ujung terowongan dan ketika mereka sampai di sana mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Di depan mereka ada sekelompok goblin yang tumbang ke tanah. Bocah itu mengatakan sepertinya seseorang sampai di sana sebelum mereka. Setelah itu, mereka menyadari pria yang terlihat seperti Michael Jackson itu berdiri di sana tersenyum pada mereka. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia mengurus makhluk-makhluk itu sendirian, tetapi pria itu mengatakan dia memiliki orang lain. Mendengar itu, mereka bertiga menjadi waspada dan Haruka mengatakan dia tidak melihat orang lain, tetapi pria itu mengatakan dia salah lagi karena pasangannya tepat di sisinya. Tiba-tiba, pemuda itu menyadari kehadiran gadis itu membuatnya bingung tentang kapan dia sedekat itu tanpa dia sadari. Pria misterius itu pada gilirannya mengungkapkan dia sudah ada di sana sejak awal. Kemudian gadis itu membuka mulutnya untuk mengatakan sang protagonis kuat. Selanjutnya, gadis itu menerjang Haruka, tetapi dia berhasil menghindar dan terkesan dengan betapa cepatnya lawannya. Gadis itu mengatakan kekuatannya bukan bohong dan karena itu dia memutuskan dia akan jujur juga. Setelah itu, pertempuran berlanjut dan Mia menjelaskan rekan setimnya sedang menguji keterampilan Himari. Ichigo, di sisi lain, mengatakan itu masih belum cukup dan melanjutkan rangkaian serangannya. Sang protagonis menjadi putus asa mencoba menarik perhatian gadis itu. Himari bertanya-tanya bagaimana anak itu begitu kuat. Setelah itu, gadis itu mengaktifkan skill getaran pada tubuh wanita itu. Dia menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan berakhir kelebihan beban. Ichigo memberitahu wanita itu untuk memberikan semua yang dia miliki dan dia menyuruhnya untuk tidak meremahkannya. Setelah itu, Himari memfokuskan semua ototnya dan gadis itu mengerti itu adalah peningkatan tubuh. Selanjutnya, mereka berdua bentrok dan terdorong mundur membuat keduanya saling menghormati. Tetapi anak itu mengatakan perkelahian belum berakhir. Himari tidak mundur dan menyerang lawannya juga. Tetapi sebelum keduanya bersilangan lagi, Mari menggunakan skill untuk menukar posisi mereka. Menghindari pertarungan, Ichigo memberitahu pasangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Pria itu meminta maaf karena menghalangi, tetapi yang penting mereka tidak jauh. Haruka mengatakan pria itu benar karena bahaya yang sebenarnya datang ke arah mereka. Sementara itu, seseorang muncul berlari dari monster, tetapi dia tidak bisa pergi jauh lebih jauh. Setelah itu, beberapa monster seperti itu muncul dan di belakang mereka ada monster yang lebih besar yang memimpin mereka. Himari bertanya apakah pasangannya yakin dan dia bilangnya. Bocah itu mengatakan itu 30 makhluk dan makhluk tingkat tinggi dan mereka akan berada di sana dalam 1 menit. Mari terkesan dengan kemampuan sang protagonis. Ichigo memperhatikan rekan setimnya menatap yang lain dan mengatakan itu menjijikan. Pria itu mengatakan situasinya serius, jadi mereka berdua akan bekerja sama. Tepat setelah itu, monster-monster itu muncul mengejar penjelajah lain. Melihat yang terbesar dari semuanya, Haruka berasumsi itu adalah pemimpin kelompok. Setelah itu, sistem memberikan rute terbaik untuk menangani situasi tersebut membuat sang protagonis menyadari mereka bisa melakukan ini bersama-sama. Jadi bocah itu memberitahu Himari untuk bergerak maju dengan anak itu dan memberitahu Heiji untuk memberikan perlindungan. Adapun dia akan menyelamatkan orang yang tidak bersalah dan menangani yang besar. Tapi sebelum hal lain, pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada pasangan itu dan bertanya apakah Mia bisa membantu gadis-gadis itu dan dia langsung setuju. Calon Raja Pop terkesan bahwa sang protagonis berhasil menyusun rencana menggunakan kemampuan semua orang dengan begitu cepat. Makhluk menerjang Himari, tetapi dia berhasil mempertahankan diri dan melakukan serangan balik. Wanita itu menyadari hal-hal itu, bergerak dengan cara yang lebih canggih. Seperti para penjelajah, Ichigo menyuruhnya untuk tetap waspada karena ada lebih banyak monster di belakangnya. Himari dengan mudah melenyapkan mereka semua dengan pedangnya. Bahkan gadis kecil itu memperhatikan makhluk-makhluk itu bertingkah aneh. Tepat setelah itu, dia meminta sesuatu pada Mia dan tiba-tiba kapak gadis itu menjadi besar. Monster-monster berlari ke arah dia, tetapi dengan hanya satu ayunan senjatanya dia memusnahkan mereka semua. Setelah itu, pemimpin mayat hidup menjadi gila dan berlari ke petualang. Melihat itu, Haruka bertanya-tanya apakah itu skill unik. Kemudian dia memperingatkan Heiji bahwa monster itu adalah masalah. Wanita itu mendukung tuannya sehingga dia bisa bergerak maju. Dengan gangguan itu, sang protagonis berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada monster itu menghabisinya dan mereka
mereka berdua naik level. Haruka dan pasangannya merayakan kemenangan. Sementara itu, Himari mulai menatap rekan setimnya dalam diam dan dia bertanya apakah ada yang salah. Tetapi dengan senyum di wajahnya dia mengatakan tidak ada apa-apa. Kemudian dia mulai berpikir tentang bagaimana pria itu telah banyak berubah. Para petualang yang dalam bahaya membungkuk berterima kasih atas bantuan sebelumnya, tetapi bocah itu mengatakan mereka tidak perlu memperlakukannya seperti itu. Himari tersenyum, mengatakan dia sangat bangga dengan sang protagonis, membuatnya merasa canggung. Bocah itu ingat saat orang-orang biasa mengejeknya karena menjadi level 100 yang lemah sebelum dia meninggal. Tetapi sekarang berbeda karena dia sudah menjadi sedikit lebih kuat sekarang, dan dia mendapat teman yang dapat diandalkan. Haruka tidak tahu mengapa dia memiliki kemampuan tes dewa dan berharap bahwa suatu hari dia akan dapat memahami. Tapi untuk itu, mereka harus menjelajah lebih dalam Kedumeon. Saat ini, sang protagonis berusia 21 tahun dan peringkat A, dan anggota keluarganya hilang. Adapun kepribadiannya, dia seseorang yang penuh kasih sayang dengan kesabaran dan perhatian yang besar. Hobi favoritnya adalah menjahit dan mengagumi pedang. Haruka dibesarkan di panti asuhan di kota Dumeon sejak kecil, dan begitulah cara dia bertemu Himari Tachibana. Setelah itu, dia mulai menghadiri dojo yang dijalankan ayahnya di daerah Kumo. Wanita itu, sementara itu, berusia 24 tahun dan penjelajah peringkat A. Dia dari distrik aliran, tempat dia dibesarkan oleh keluarga orang tua tunggal. Hiburan gadis itu adalah upacara minum teh bersama dengan kaligrafi. Ibunya akhirnya meninggal karena penyakit ketika dia masih di sekolah dasar, jadi dia dibesarkan oleh ayahnya. Setelah itu, dia mulai mendedikasikan dirinya untuk seni bela diri di dojo, menguasai keterampilan dengan pedang, tombak, dan memanah. Ketika dia SMA, dia memulai debutnya sebagai penjelajah dan mendapat perhatian media sebagai gadis jenius. Karena reaksi publik dan popularitasnya pada saat itu, klub penggemar tidak resmi dibentuk secara diam-diam 7 tahun yang lalu. Sebuah insiden terjadi dengan mereka berdua, di mana monster tak dikenal menyerang Haruka saat dia berlatih di dojo. Himari mencoba membantunya, tetapi terluka dalam prosesnya. Ketika pihak berwenang tiba, makhluk itu melarikan diri, dan tujuannya masih menjadi misteri sampai hari ini. Mia mengatakan episode itu adalah pemicu yang mengubah hubungan antara dua remaja tersebut. Tiba-tiba, Kyogoku memintanya untuk sedikit tenang. Pria itu menjadi penasaran apakah ada yang salah, dan wanita itu mengatakan mereka meminta laporan pertempuran dari Haruka, tetapi dia pergi ke arah yang sama sekali berbeda. Dan pria berwajah serius dengan setelan jas bertanya apakah mereka bisa melanjutkan laporan. Mia, pada bagiannya, meminta maaf karena sedikit terbawa suasana. Kembali ke penjelasan, pria itu mengatakan bahwa selama pertempuran dengan Haruka tempo hari, ada poin menarik karena baik nama kemampuan khususnya maupun detailnya tidak diketahui. Tapi apakah Anda yakin anak itu membuat kontrak dengan Orochi kelas bencana? Kemudian dia mengatakan sang protagonis disebut misteri karena dia adalah pemula level 100. Mia mengatakan ini hanya bisa menjadi bug karena dia naik level terlalu cepat. Pria tua itu, pada gilirannya, mengatakan dia juga penasaran tentang itu karena ketika dia melawannya di kamarnya dan mengaktifkan sihir kelas mitosnya, bocah itu meneriakkan prediksi ilahi. Setelah itu, dia cukup terkejut dengan gerakannya yang cepat dan tepat. Mia juga menyebutkan bahwa tempo hari, kepemimpinan sang protagonis sangat baik meskipun dia telah mengetahui kemampuan mereka dalam waktu sesingkat itu. Presiden kemudian mengatakan Haruka bisa menjadi potensi bahaya karena dia pasti memiliki rahasia. Tetap saja, dia mengakui dia seseorang yang benar-benar menarik. Kyogoku, pada gilirannya, bertanya apakah tidak lebih menarik untuk memiliki evaluasi pribadinya bocor. Gadis itu menyarankan penyelidikan harus dilanjutkan, dan pria tua itu memerintahkan Mia untuk melanjutkan misinya. Pria itu kemudian pergi, memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum dia keluar, resepsionis memintanya untuk memberitahu dia ketika ada laporan lain. Kemudian pria itu berpikir tentang bagaimana dia benar-benar tidak ingin pria tua itu menjadi musuhnya. Di luar, dia bertemu Ichigo. Gadis itu menjadi penasaran tentang apa yang dia bicarakan dengan presiden, tetapi pria itu mengatakan itu bukan sesuatu yang penting. Setelah itu, Mia mengatakan gadis itu bisa membentuk tim dengan Haru, dan ketika dia mendengar itu, dia menjadi senang. Pria itu kemudian bertanya-tanya apakah Haruka akan mengambil tawaran ini sekarang. Beberapa waktu berlalu, dan Himari berdiri di suatu tempat bertanya-tanya di mana rekan setimnya berada. Tiba-tiba, dua orang bodoh muncul berlari, dan Haichi bertanya mengapa mereka berlari lagi. Sang protagonis menjelaskan mereka sangat terlambat karena gadis itu butuh waktu lama untuk bangun. Wanita itu, pada gilirannya, mengatakan dia bahkan tidak bisa tidur sampai subuh. Tetap saja, bocah itu mengatakan dia memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi lebih awal. Haichi mengatakan tempat itu bahkan tidak memiliki item bagus, tetapi Haruka mengatakan dia lelah dengan alasan-alasannya. Tepat setelah itu, gadis itu meminta maaf kepada Himari karena terlambat, tetapi dia mengatakan tidak apa-apa. Wanita itu memeluk gadis itu, berterima kasih atas kebaikannya, dan mengatakan dia benar-benar berbeda dari seorang master tertentu. Setelah itu, Mia muncul bersama temannya dan meminta maaf karena terlambat juga. Pria itu menjelaskan bahwa Ichigo tidak pernah bangun karena dia memiliki tekanan darah rendah yang membuatnya lemah di pagi hari. Setelah itu, kelompok masuk ke Dumeon dengan tujuan membasmi bos dan bawahannya di bagian terdalam. Haruka bertanya kepada Mia dari mana permintaan ini berasal karena tidak terdaftar di papan buletin guild penjelajah. Selain itu datang dengan hadiah yang sangat besar, sekitar 5 juta. Haichi mengatakan jika mereka membaginya, itu sekitar 1 juta masing-masing, yang membuatnya bersemangat untuk menghabiskan semuanya pada gamennya. Tepat setelah itu, Mia meminta yang lain untuk percaya padanya, meskipun dia tidak bisa mengungkapkan detail klien. Ichigo mulai menyulitkannya, dan pria itu menyuruhnya untuk melupakannya sebentar. Setelah itu, dia ingat bagaimana gadis itu cukup bersemangat
tentang ide membentuk tim itu lagi. Si Pirang, pada gilirannya, mengatakan itu tidak benar-benar seperti itu, tetapi orang lain mungkin berpikir seperti itu. Sang protagonis tampaknya mendapatkan petunjuk itu, tetapi memutuskan untuk fokus pada tujuannya. Haruka berpikir tentang bagaimana hidupnya benar-benar berubah setelah mendapatkan prediksi ilahi, tetapi masih banyak tentang skill yang dia tidak tahu. Dari sisi positifnya, dia bisa mendapatkan XP dalam jumlah yang konyol, tetapi jika seorang penjelajah mengetahuinya, mereka akan ingin mendapatkannya. Tiba-tiba, bocah itu merasakan sakit kepala yang sama seperti sebelumnya lagi. Haroni memperhatikan dia bertingkah aneh dan mendapatkan tampak cemas, namun sang protagonis menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, sang protagonis mengaku merasa seolah akan mengingat sesuatu yang penting, dan gadis itu pun tidak mengerti maksudnya sama sekali. Namun, rekan setimnya juga tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Tiba-tiba, ia diberitahu bahwa monster kelas bencana sedang mendekat dengan cepat. Sang protagonis mengaktifkan keterampilan prediksi ilahinya untuk menghitung strategi pertempuran. Melihat anak laki-laki itu tetap diam, Mia menjadi penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Haruka menyadari bahwa dirinya sedang diawasi dan merasa terganggu. Pemuda itu berpikir tentang bagaimana ia sempat mengira ia hanyalah orang misterius, tetapi kini ia mulai menaruh curiga padanya. Haichi mengakui bahwa pikiran pria itu sulit ditebak. Sang protagonis mengatakan prediksi ilahi membagi mereka menjadi dua kelompok, dan untuk itu, ia membutuhkan bantuannya. Setelah itu, sang wanita memperingatkan bahwa ada banyak satria goblin di antara musuh, dan terkepung oleh kelompok seperti itu bisa menjadi masalah besar. Jadi, untuk menghindarinya, lebih baik mereka berpisah. Setelah itu, Haichi menyuruh Himari untuk pergi bersama Mia ke lorong kanan dan menunggu, sementara ia pergi ke kiri, bersama Haruka dan Ichigo untuk memasang jebakan. Himari, pada gilirannya, bertanya mengapa rekannya berbicara seperti itu, dan wanita itu menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Meskipun ia tidak menyukai jawaban tersebut, gadis itu menerimanya. Sebelum pergi, ia meminta sang protagonis untuk berhati-hati, dan ia menjawab bahwa mereka akan bertemu lagi setelah semuanya berakhir. Kemudian kelompok itu berpisah dan mengambil posisi masing-masing. Mia menyadari bahwa mereka sengaja menyuruhnya pergi. Setelah itu, Himari bertanya apakah pria itu mahir dalam pertarungan tangan kosong, tetapi ia mengatakan hanya tahu dasar-dasarnya saja. Sang wanita menjelaskan bahwa musuh memiliki spesialisasi dalam taktik kelompok, jadi ia menyusun rencana, dan ia akan menjaga punggung mereka. Mendengar itu, Mia berkomentar bahwa gadis itu benar-benar memancarkan kesan orang yang serius, sangat bertolak belakang dengan sang protagonis. Jadi, ia bertanya, apakah mereka berdua sedang berkencan, dan Himari menjadi malu karena komentar tersebut. Setelah itu, gadis itu mengatakan bahwa topik tersebut benar-benar tidak pantas, dan pria itu menjawab bahwa ia hanya mencoba mencairkan suasana. Tiba-tiba, seekor goblin yang menunggangi serigala mencoba menyerang Himari, tetapi ia berhasil membela diri. Mia bertanya apakah mereka akhirnya bisa memulai pertempuran. Tepat setelah itu, gadis itu menyerang, tetapi salah satu makhluk itu menggunakan kabutnya. Ia tahu itu buruk karena kabut tersebut benar-benar menghalangi pandangannya. Seekor goblin muncul di belakangnya dan mencuri pedangnya. Melihat dirinya terpojok, Himari bertanya-tanya kemana Mia menghilang. Setelah itu, sang wanita terhempas ke tanah dan ditindih oleh para monster. Saat ia melihat wajah-wajah menjijikan mereka, gadis itu segera mengerti apa yang sedang mereka rencanakan dan mulai berteriak agar mereka tidak melakukan apapun. Ia bahkan mencoba melakukan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Himari menyebut makhluk-makhluk itu sampah, tetapi sebelum ia bisa terus menghina mereka, salah satunya menggigit bahunya. Saat ia menjerit kesakitan, goblin itu menatapnya seolah sedang menikmatinya. Ia berpikir tentang bagaimana spesies itu memandang wanita dan anak-anak tidak lebih dari target untuk nafsu mereka, jadi mereka mungkin ingin mematahkan semangatnya untuk bertarung. Namun, monster seperti itu tidak memiliki kemampuan untuk menguras kekuatan dari tubuhnya, jadi ia berasumsi itu karena kabut sebelumnya. Luka di bahu gadis itu mulai memburuk, dan ia mulai merasa putus asa, mencoba mencari jalan keluar. Himari berpikir betapa menyedihkannya dirinya karena membiarkan pertahanannya turun, dan ia merasa frustrasi hanya dengan membayangkan Haruka melihatnya dalam kondisi ini. Salah satu goblin meraih belatinya untuk menghabisinya, tetapi sebelum itu terjadi, goblin itu terhipnotis dan menjatuhkan senjatanya. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, sang wanita memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Gadis itu berhasil membebaskan diri, namun ia tahu jika ia berhenti bertarung, ia tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Salah satu goblin menyerang dari belakang, tetapi ia berhasil berbalik dengan cepat dan memukulnya dengan panah. Monster lain mencoba mengepungnya, tetapi Himari berhasil menghindar dan kemudian menghabisi serigala itu. Kelelahan akibat luka di bahunya mulai semakin intens, dan gadis itu berpikir ia harus segera menanganinya. Tepat setelah itu, ia menemukan pedangnya di tanah dan berlari untuk mengambilnya. Namun akibatnya, ia justru terkena serangan di punggungnya. Meski begitu, sang wanita bangkit sekali lagi dan mengaktifkan kemampuan pada pedangnya. Video kami berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan suka Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.